Beberapa hari kemudian, Chen Ye dan rombongannya tiba di sebuah kota bernama Kota Huanhai. Ada lorong luar angkasa menuju alam tengah. Meskipun ada dua Master Zhongxuan di antara mereka berempat, mereka mampu membangun jalur luar angkasa sendiri. Namun kenyataannya, membangun jalur melintasi ruang angkasa membutuhkan terlalu banyak energi dan waktu tidak ada waktu sama sekali. Biarkan Zixuan dan Zaili melakukan ini. Belum lagi, meskipun Xuan Yu tidak berpikiran jernih, dia sangat meyakinkan. Dia sebenarnya bisa mengetahui tentang kota Huanhai. Melihat tatapan aneh yang mereka bertiga berikan padanya, Xuan Yu berkata dengan sedih, aku hanya tidak berpikiran jernih. Bukannya aku bodoh. Apa maksudmu dengan ini? Mendengar ini, Chen Ye tertawa keras lalu mendarat tidak jauh dari kota Huanhai. Tempat ini tidak bisa lagi dianggap sebagai batas wilayah timur. Ini adalah kota di tengah, terhubung ke segala arah. Selain itu, ini adalah satu-satunya kota dengan jalur spasial. Dan setiap orang yang bisa keluar masuk kota ini adalah seorang ahli. Ini juga mudah dimengerti. Orang-orang datang dan pergi ke segala arah. Jika mereka tidak memiliki keterampilan nyata, mereka mungkin tidak dapat menyelamatkan nyawa mereka. Terutama mereka yang, seperti Chen Ye dan lainnya, ingin pergi ke wilayah tengah. Semuanya luar biasa. Tempat berkumpulnya para master dari wilayah tengah adalah tanah suci seni bela diri yang diimpikan semua pejuang punya kekuatan, mereka tidak akan bisa pergi ke wilayah tengah. Ketenaran macam apa yang kamu dapatkan dari ini? Ada antrian panjang, dan di antara kerumunan, orang bisa merasakan tatapan mata, yang selalu tertuju pada keempat Chen Ye. Tepatnya, pada Zixuan yang berada di samping Chen Ye. Tidak banyak wanita dengan temperamen dan kelembutan yang luar biasa. Dan alasan mengapa beberapa orang melirik Chen Ye benar-benar cemburu. Di mata mereka, pemuda ini, selain memiliki potensi sebagai pria cantik, juga memiliki kualitas lain, tidak ada gunanya. Aku benar-benar tidak habis pikir bagaimana wanita luar biasa itu bisa bersamanya seperti ini. Meskipun ada banyak master di sini, selama Chen Ye dan mereka berempat menahan aura mereka, akan sangat sulit bagi orang lain untuk merasakan kultivasi mereka yang sebenarnya. Justru karena mereka tidak dapat melihat tingkat kultivasi yang akurat, tidak seorang pun di antara banyak orang di sekitar mereka yang berpikir bahwa keempat orang ini akan menjadi orang yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, serangkaian pandangan jahat tiba-tiba datang kepada mereka. Bisa memiliki saluran luar angkasa pasti luar biasa. Jika tidak diperlukan, Chen Ye tidak ingin menimbulkan masalah. Oleh karena itu, meskipun dia sedikit cemas, dia tetap mengantri di sini dengan jujur mengabaikan mereka. Itu hanya sekilas saja, tidak masalah. Tentu saja, tidak ada arti lain dalam pandangan ini. Itu wajar. Dia selembut air dan matanya jernih. Meskipun tidak ada bangsawan, Zixuan seperti makhluk abadi yang dibuang dari surga yang jatuh ke dunia fana. Dia memiliki kekaguman dan makna lain secara otomatis. Justru karena alasan inilah tidak ada seorang pun yang berani bertindak sembarangan. Jika tidak, mungkin tidak ada masalah besar, tetapi kecil pasti akan muncul. Setelah memasuki kota, Chen Ye bertanya kepada orang lain tentang lokasi lorong luar angkasa. Kemudian dia memimpin mereka bertiga ke suatu tempat di kota dengan cepat. Memiliki saluran luar angkasa. Secara umum, ada Master Zhongxuan di dalam keluarga. Tentu saja, itu mungkin ditinggalkan oleh para leluhur. Justru karena itulah meskipun kota Huanhai sangat ramai dan penuh dengan naga dan ular, namun ketertiban di kota ini sangat baik. Jika tidak seperti ini, akan sulit menarik terlalu banyak orang. Mereka berempat sangat cepat, butuh sekitar 10 menit untuk melintasi seluruh kota. Akhirnya, mereka sampai di sisi lain kota. Ada ruang terbuka yang sangat luas di sana dibuat. Dan di langit di atas platform tinggi, ada lubang hitam pekat berukuran hampir 100 kaki, berputar perlahan, dan kekuatan luar biasa meluap darinya, membuatnya sedikit bergerak, saluran. Skala ini jelas jauh lebih besar. Coba pikirkan, ujung lain saluran luar angkasa ini terhubung ke alam tengah, jaraknya lebih jauh, tentu saja energi yang dibutuhkan juga lebih besar. Ada banyak ahli yang menjaga platform batu tersebut untuk mencegah siapapun menimbulkan masalah dan menghancurkannya. Banyak juga orang yang pergi ke wilayah tengah. Oleh karena itu, Chen Ye dan yang lainnya masih perlu antri dan menunggu dengan tenang. Pergi ke sana, beberapa orang, wilayah tengah. 4 orang. 300.000 koin emas per orang. Totalnya 1,2 juta. Saluran luar angkasa tidak gratis. Saluran terbuka semacam ini untuk keuntungan. Chen Ye memahami hal ini. Bagaimanapun, memelihara saluran luar angkasa juga merupakan pekerjaan yang melelahkan. Tentu saja,
Tidak mungkin bagi Chen Ye untuk membawa begitu banyak koin emas. Dia berhenti sejenak dan mengeluarkan botol giok. Ada 4 pil di dalamnya. Dari segi nilainya jauh lebih dari 1,2 juta koin emas. Tolong, pria yang berjaga di depan lorong luar angkasa mengumpulkan ramuan itu. Setelah memeriksanya, dia dengan hormat menyerahkannya kepada seorang lelaki tua di sebelahnya. Kemudian dia segera menyingkir dan menunggu Chen Ye dan 4 lainnya masuk. Sebelum Chen Ye dan yang lainnya bisa melangkah ke lorong luar angkasa, teriakan rendah dan dalam tiba-tiba terdengar. Orang tua yang mengambil ramuan itu muncul di depan lorong luar angkasa dalam sekejap mata dan mencegat Chen Ye dan yang lainnya. Chen Ye mengerutkan kening dan berkata, "Apa maksudmu?" Orang tua berjubah kuning berkata, "Maaf. Biaya memasuki saluran luar angkasa meningkat hari ini. Jika Anda ingin masuk dan keluar, Anda harus mengeluarkan sesuatu yang bernilai seperti itu." Saat dia berbicara, lelaki tua berjubah kuning itu mengangkat botol giok yang baru saja dikeluarkan Chen Ye dan berkata dengan tenang. Chen Ye mengangkat alis pedangnya dan berkata sambil tersenyum tipis, "Apa? Orang tua itu ingin duduk dan menaikkan harga. Terserah kamu." Singkatnya, jika tidak ada saluran luar angkasa, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk masuk. Pria tua berjubah kuning itu melambaikan tangannya, dan banyak master di tanah terangkat, dengan cepat mengelilingi Chen Ye dan 4 lainnya. Semua orang di alun-alun tiba-tiba sedikit terkejut. Kenaikan harga sementara ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana bisa terjadi begitu tiba-tiba? Kalau begitu, Chen Ye mengulurkan tangannya dan berkata, "Kembalikan ramuan itu padaku. Aku tidak membutuhkan saluran luar angkasa." Mendengar ini, lelaki tua berjubah kuning itu mencibir dan berkata, "Hei, begitu barang itu ada di tanganku, tidak ada alasan untuk mengambilnya kembali. Ini aturannya di sini, sama untuk semua orang. Saya tidak menyangka akan bertemu perampok." Xuan Yu melotot dan berkata dengan marah. Orang-orang di alun-alun itu memandang Chen Ye dan yang lainnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dengan simpati. Di sini, apa yang diwakili oleh lelaki tua berjubah kuning dan yang lainnya adalah kebenaran. "Nak, berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan. Aku tidak suka membasmi orang, tapi itu tidak berarti aku tidak akan membasmi orang." Mata lelaki tua berjubah kuning itu tiba-tiba menjadi dingin dan dia berteriak, "Jika kamu tidak membasmi orang, tidak ingin menggunakan saluran luar angkasa, cepat keluar. Keluar, kita harus keluar, tapi itu bukan kita." Begitu dia selesai berbicara, lelaki tua berjubah kuning itu tiba-tiba melihat bahwa pemuda yang masih berjarak lebih dari 10 meter itu benar-benar muncul di hadapannya. Kecepatan cepat dan kekuatan yang menakjubkan membuat wajah lelaki tua berjubah kuning itu berubah drastis. Peng! Suara rendah daging yang bertabrakan tiba-tiba terdengar. Segera, semua orang terkejut melihat lelaki tua berjubah kuning, yang memiliki status tinggi di kota Huanhai, sosoknya tiba-tiba jatuh ke tanah seperti burung dengan sayap patah, vitalitas dengan cepat menghilang. Di sisi lain, pemuda berjubah hijau itu tidak bergerak seperti batu. Dan di tangannya ada ramuan yang baru saja dia keluarkan. Dalam satu gerakan, lelaki tua berjubah kuning itu hampir terbasmi. Chen Ye segera melonjak dengan niat membasmi. Apapun yang mereka lakukan hari ini, apapun alasannya, mereka telah menyentuh keuntungan mereka. "Kaisar, Tuan Kaisar Xuan." Ekspresi semua orang yang hadir berubah lagi. Kota laut fantasi ini juga merupakan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Meskipun ada kekuatan yang kuat di belakang lelaki tua berjubah kuning itu, karena pemuda itu berani bertindak seperti ini, dia jelas tidak takut dengan kekuatan di balik lelaki tua itu. Tuan muda, kami salah tentang apa yang terjadi hari ini. Mohon belas kasihan, saluran luar angkasa akan segera dibuka untuk beberapa dari Anda. Chen Ye melihat niat membasmi melonjak di depan matanya. Dia akan melakukan pembasmian besar-besaran. Apakah ini cukup? Chen Ye tersenyum sinis. Dia tidak menimbulkan masalah, tetapi banyak hal telah terjadi, jadi dia tidak berniat untuk berhenti begitu saja. Bagi Zixuan, dia sudah cemas sejak lama, dan dia menahan napas berat hati. Dia tidak mempermasalahkan hal ini. Orang-orang tertarik pada keuntungan. Pembuangan waktu tidak dapat ditoleransi. Begitu dia selesai berbicara, puluhan ribu cahaya guntur tiba-tiba muncul di sekitar Chen Ye. Langit langsung tertutup awan, dan nafas guntur yang menakutkan seperti angin kencang, menyapu banyak penjaga di sini. Mungkin orang-orang ini terlibat. Tetapi jika mereka berempat tidak cukup kuat hari ini, mereka tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan padanya. Oleh karena itu, membasmi mereka membuat Chen Ye tidak merasa bersalah sama sekali. Di atas cakrawala,
Ada aura guntur yang sangat menakutkan yang melonjak seperti air mendidih. Cahaya abu-abu tiba-tiba muncul dari pusat kota Huanhai. Tatapannya menyapu. Momentum agung tiba-tiba melonjak, menyapu langit dan menutupi bumi. Suara suram bergema tanpa henti di langit di atas alun-alun, dia ditekan secara paksa. Kamu berani membasmi anggota keluarga Huangku. Kamu sangat berani. Seorang Master Zhongxuan, melihat sosok tua di udara, Chen Ye meringkuk sudut mulutnya dan perlahan mengangkatnya membentuk lengkungan dingin. Leluhur menyambut leluhur. Sekelompok orang yang kebingungan semuanya berlutut di tanah pada saat ini. Masing-masing dari mereka merasa bahwa mereka akan selamat dari bencana. Ketika mereka melihat ke arah Chen Ye lagi, ketakutan mereka sebelumnya menghilang dan digantikan dengan pandangan niat membasmi yang menakjubkan. Hanya saja mereka mengabaikan aura Chen Ye. Karena itu memicu munculnya apa yang disebut nenek moyang keluarga Huang, bagaimana mereka bisa menjadi tidak kompeten dan lemah. Nenek moyang saya, Tuan Kedua, dibasmi oleh pemuda itu. Anda harus membalaskan dendam Tuan Kedua. Begitu mereka mendengar kata-kata ini, orang-orang lain yang tidak ada hubungannya segera pergi dari sini. Yang disebut para pengamat tahu bahwa keempat orang ini tidak menunjukkan rasa takut sama sekali bahkan ketika leluhur keluarga Huang muncul tidak mempedulikan penampilan nenek moyang keluarga Huang. Dalam hal ini, pasti akan ada pertempuran yang mengejutkan berikutnya, dan pertempuran sebesar ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tonton begitu saja. Nenek moyang keluarga Huang yang mampu membasmi lelaki tua berjubah kuning tahu betul bahwa keempat orang ini memiliki kultivasi yang luar biasa, tetapi dia tidak mempedulikannya. Dengan budidayanya di Zhongxuan tingkat kedua, selama dia tidak memasuki alam tengah, sebenarnya tidak banyak orang di sini yang layak untuk dirawat. Anda harus memahami dengan jelas prinsip membasmi seumur hidup, bukan? Chen Ye mengabaikan apa yang disebut leluhur keluarga Huang dan berkata dengan tenang Senior Zhang Li, basmi dia sesegera mungkin. Kamu tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di sini. Tahu, Zuo Li menjawab dan kemudian tertawa terbahak-bahak, mengambil langkah ke depan. Momentum agung yang jauh lebih kuat dari nenek moyang keluarga Huang tiba-tiba muncul seperti gunung yang menjulang dari tanah, menyebabkan ekspresi banyak orang berubah secara drastis. Orang tua ini sebenarnya adalah Master Zhongxuan. Sebelum keterkejutan semua orang mereda, wanita berbaju ungu, yang tidak tahan dengan pikiran kotor sedikit pun, juga bergerak sedikit dan segera muncul di sisi lain leluhur keluarga Huang yang terakhir ini gila. Wanita muda ini juga Master Zhongxuan. Semua orang terkejut, meskipun budidaya wanita berbaju ungu lebih lemah daripada pria tua, berapa umurnya? Saya pikir pria muda berbaju hijau cukup kuat, tetapi saya tidak menyangka yang paling menakutkan adalah wanita berbaju ungu. Melihat Zixuan mengambil tindakan, Chen Ye tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berkata, Zixuan, mengapa kamu ikut bersenang-senang? Orang-orang ini sangat menyebalkan. Aku ingin segera pergi, jadi. Kalian berdua salah paham. Ini salah paham. Nenek moyang keluarga Huang tidak lagi memiliki semangat yang luar biasa seperti sebelumnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dua guru besar Zhongxuan akan muncul di sini. Senior Zixuan Zaili, berhentilah berbicara omong kosong dengannya dan lakukanlah. Setelah berkata dengan ringan, mata Chen Ye segera beralih ke banyak penjaga keluarga Huang. Pada saat ini, mereka semua seperti zombie berjalan. Wajah mereka pucat, dan tidak ada jejak manusia. Pertarungan antara Master Zhongxuan pasti akan menggemparkan dunia. Namun, kecuali ruang di mana alun-alun itu berada, hanya sedikit orang di tempat lain yang dapat merasakan riak energi yang melonjak dari kedalaman langit, ia tidak memiliki banyak kekuatan destruktif. Pemandangan seperti itu membuat hati mereka yang menyadarinya tiba-tiba bergetar. Pejuang yang bisa merasakan kedalaman kehampaan sangat pandai dalam berkultivasi dan oleh karena itu memiliki banyak pengalaman. Jika kejadian seperti itu terjadi, berarti situasi leluhur keluarga Huang sangat tidak menguntungkan baginya saat ini. Kalau tidak, proses seperti itu tidak akan mungkin terjadi. Sekalipun kita berimbang, meskipun musuh kuat dan kita lemah, akan ada aura energi yang kuat yang muncul. Jika tidak, artinya, sisi lemahnya terlalu lemah, dan energi serta energinya ditekan dengan ketat oleh lawan. Bagaimana bisa terjadi gerakan yang menggemparkan? Ibarat gajah berkelahi dengan gajah atau harimau. Sekalipun singa berkelahi dengan serigala pasti ada pergerakannya. Meski nenek moyang keluarga Huang bukanlah seekor semut, namun terlihat jelas bahwa lelaki tua dan perempuan berbaju ungu bukanlah gajah biasa yang bisa dibandingkan. Kakak ipar Chen Ye, aku akan membasmi orang-orang itu. Sambil menunggu, Xuan Yu benar-benar bosan ketika dia bergegas menuju penjaga keluarga Huang seperti kilat. Berhentilah membuat masalah. Chen Ye menarik Xuan Yu kembali.
Ini adalah kota Huanhai, dan keluarga Huang jelas merupakan kekuatan terbesar. Kecuali lelaki tua berjubah kuning, yang merupakan penguasa bumi Xuan, yang lain yang hadir semuanya berada di alam Lixuan, atau Tongxuan Tengah. Dalam keluarga besar Huang, tidak mungkin leluhur keluarga Huang menjadi satu-satunya tuan yang mampu yang dibutuhkan Chen Ye untuk waspada terhadap orang lain. Sangat membosankan. Xuan Yu mendengus. Meskipun dia tidak membasmi siapapun setelah mendengarkan kata-kata Chen Ye, dia masih memukul orang-orang itu dengan keras. Ledakan. Pukulan itu menembus dan bumi hancur. Mulai dari tempat Xuan Yu, retakan besar dengan cepat menyebar. Begitu banyak tuan keluarga Huang di depan terkena dampak retakan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh dan tertelan. Menarik, mata Chen Ye berbinar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Xuan Yu mengambil tindakan. Benar saja, dia sangat kuat. Pertarungan di ketinggian tidak berlangsung lama. Kekuatan Zai Li dan Zixuan tidak sebanding dengan Master Zhongxuan biasa, lebih unggul. Segera, Zixuan dan Zhao Li mengikuti di belakang satu sama lain. Tolong jangan basmi saya. Jika Anda memiliki syarat, sebutkan saja. Selama saya, keluarga Huang, bisa mendapatkannya, saya akan memberikannya kepada Anda dengan kedua tangan, si pembasmi, berkata dengan tergesa-gesa sebelum Zixuan dan Zili pindah. Mungkin tidak menyenangkan memiliki reputasi meminta belas kasihan, tetapi dibandingkan dengan kehidupan, itu bukan apa-apa selama Anda tidak mati dan kekuatan Anda masih ada, siapa yang berani bicara omong kosong. Sangat mudah untuk mengharapkan keabadian. Chen Ye melangkah maju dan muncul di depan leluhur keluarga Huang dan berkata dengan tenang, kalian yang menaikkan harga, sombong dan mendominasi, hanya tertarik dengan pil saya. Jika Anda ingin bertahan, buatlah pilnya yang saya puas, jika tidak, Anda tidak hanya akan mati hari ini. Tak seorang pun dari seluruh keluarga Huang akan dibiarkan hidup. Tentu saja, jika keluarga Huangmu tidak dapat menemukan obat mujarab yang membuatku puas dan menemukan hal-hal aneh lainnya, aku akan menerimanya. Ide ini bukanlah ide yang bersifat sementara. Sekalipun keluarga Huang menguasai kota Huanhai melalui saluran luar angkasa selama ratusan atau bahkan beberapa dekade, mereka dapat mengumpulkan kekayaan dan sumber daya dalam jumlah yang sangat besar dalam waktu singkat. Di masa normal, Chen Ye mungkin tidak peduli dengan kekayaan dan sumber daya ini. Apa yang dia miliki di Istana Kaisar Kuno sudah cukup untuk menahan sebagian besar kekuatan di dunia. Tapi sekarang dia harus sedikit cemburu. Spesies berhati jahat mungkin dapat menunda permulaan kolam transformasi naga klan naga, tetapi tidak dapat menyelesaikannya sepenuhnya. Keluarga Huang juga tidak memiliki kemampuan ini, tetapi tidak dapat diabaikan. Dunia ini sangat besar. Meskipun wilayah tengah adalah pusatnya dan terdapat banyak master, mungkin tidak ada tempat yang menakutkan dan hal-hal berguna di tempat lain. Dinasti Dahua adalah dinasti kecil, dan warisan Kaisar Qing tertinggal di sana. Melihat seluruh dunia, siapa yang berani mengatakan bahwa mereka dapat memiliki sesuatu yang lebih berharga daripada warisan Kaisar Qing? Hal lainnya adalah hal paling berharga yang dimiliki keluarga Huang di tempat ini bukanlah kekayaan dan sumber daya, melainkan berbagai informasi yang mereka peroleh selama berada di dalam benteng. Meskipun pesan-pesan ini tidak mencolok, pesan-pesan ini mungkin dapat memberikan bantuan besar kepada Chen Ye dan membawa jalan baru bagi Chen Ye. Jadi Chen Ye sudah memiliki ide ini ketika orang-orang dari keluarga Huang sedang mencari masalah. Jika tidak, dia akan sangat cemas sehingga dia tidak akan punya waktu untuk berurusan dengan orang-orang dari keluarga Huang. Keluarga muncul dan ingin pergi, mereka tidak akan bisa menghentikan mereka. Ini, nenek moyang keluarga Huang tiba-tiba merasa sedikit malu. Ini jelas merupakan pemerasan. Jika dia mengatakan dia puas atau tidak ketika dia mengeluarkan barang-barang bagus, bukankah itu berarti dia akan mengambil semua barang milik Huang, keluarga? Benda-benda ini telah disimpan oleh keluarga Huang entah sudah berapa tahun. Setelah 5 detik, saya tidak setuju bahwa tidak ada seorang pun di keluarga Huang yang tertinggal. Suara garang itu tiba-tiba membuat nenek moyang keluarga Huang memahami fakta bahwa pemuda ini sebenarnya bisa basmi diri dan kemudian merampas semuanya dengan mudah. Ya, Tuan, silakan ikut dengan saya. Setelah dipikir-pikir, nenek moyang keluarga Huang tidak ragu-ragu dan mengambil langkah berat, lalu berbalik dan berjalan menuju lokasi keluarga Huang. Seperti yang diharapkan dari seorang Master Zhongxuan, dia masih bisa bergerak bebas meski terluka parah. Pada saat ini, semua orang di luar alun-alun memandang Chen Ye dan mereka berempat dengan kekaguman yang tak tertandingi. Intimidasi dari dua master besar Zhongxuan tidak ada bandingannya selama mereka tidak muncul di domain tengah. Bahkan Master Zhongxuan di alam tengah masih bisa dianggap sebagai sosok tingkat master. Kakak ipar Chen Ye,
Apa yang kamu coba lakukan? Orang-orang dari keluarga Huang ini sangat keji. Kamu hanya menginginkan sesuatu. Setelah membasmi mereka, kamu takut tidak akan mendapatkannya. Suara mendengung dengan niat membasmi. Mendengar ini, leluhur keluarga Huang tiba-tiba gemetar. Dia tidak merasa jijik sedikit pun terhadap keempat orang ini, bahkan Chen Ye. Dengan penglihatannya, dia tidak tahu bahwa pemuda berjubah hijau itu adalah pemimpin di antara empat orang itu. Chen Ye tersenyum diam-diam. Kata saudara ipar Chen Ye keluar dari mulut Xuan Yu dan dia takut dia tidak akan pernah mengubahnya dalam hidupnya. Di tengah kota, sebuah rumah besar berdiri megah. Jalanan yang luas sepi dan sunyi. Orang-orang datang dan pergi. Semua orang merendahkan suara dan langkah kaki mereka karena takut mengganggu keluarga Huang dan mengancam nyawa mereka. Kalian bertiga, tolong cepat datang. Sebelum istana, leluhur keluarga Huang menyambutnya dengan hormat. Dia adalah orang yang cerdas. Begitu dia mengambil keputusan, dia tidak peduli tentang hal lain dan hanya menjaga sikapnya seminimal mungkin. Setelah masuk ke dalam keluarga Huang, nenek moyang keluarga Huang membawa Chen Ye dan mereka berempat dan dengan cepat berjalan menuju bagian terdalam. Setelah sekitar 10 menit, mereka tiba di sebuah ruang rahasia. Ruang rahasia itu tidak besar dan tidak ada yang mengejutkan di dalamnya. Ini bukan seperti tempat menyembunyikan harta karun. Melihat sedikit keraguan dari keempat orang itu, leluhur keluarga Huang dengan cepat datang ke ruang rahasia tanpa rasa puas diri. Dia menekan tangannya dengan ringan di sini, dan kemudian terdengar suara retakan yang berat. Dinding tiba-tiba terbuka perlahan, memperlihatkan sebuah kecil pintu. Dan di dalamnya ada terowongan tanpa dasar. Mata Chen Ye sedikit berbinar dan saya harus mengatakan bahwa leluhur keluarga Huang ini benar-benar orang yang pintar. Sebagai seorang Master Zhongxuan, dia dapat dianggap sebagai raksasa. Hal ini terlihat dari fakta bahwa keluarga Huang menempati kota Huanhai yang besar. Master seperti itu tidak menggunakan kemampuannya sendiri untuk membangun penghalang yang kuat di ruang rahasia, tetapi digunakan beberapa orang awam menggunakan metode mereka sendiri untuk mendirikan sebuah institusi. Jika itu adalah penghalang, akan selalu ada energi yang memancar darinya. Guru dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi secara alami akan dapat merasakannya, sedangkan mekanisme biasa ini sering kali diabaikan. Tentu saja, jika seseorang menggeledah seluruh keluarga Huang tanpa hasil apapun dan menemukan bahwa tidak ada koleksi dan menghancurkannya, maka apa yang disebut sebagai tempat institusi dengan sendirinya akan dihancurkan dan ditemukan. Nampaknya nenek moyang keluarga Huang juga mengetahui bahwa pohon besar menarik angin, sehingga harus mempersiapkan jalan keluar sejak dini agar tidak diincar orang lain dan menimbulkan bencana. Namun sangat disayangkan meskipun nenek moyang keluarga Huang tahu bagaimana harus berhati-hati, ia sudah terbiasa dipandang oleh orang lain karena sudah lama menduduki jabatan tinggi, dan tanpa disadari ia mengembangkan sikap mendominasi. Jika dia seperti ini, orang-orang di bawahnya akan semakin sombong. Kalau tidak, bagaimana yang terjadi hari ini bisa terjadi? Setelah nenek moyang keluarga Huang memasuki terowongan sekitar 1 kilometer, akhirnya dia melihat sebuah pintu batu yang besar dan berat. Saat pintu batu itu dibuka, di dalamnya terdapat ruangan yang agak luas. Di setiap rak, ada beberapa gulungan sutra, atau banyak bahan obat langka, ramuan, kristal bagian dalam binatang ibel, del. Benar-benar beragam hal yang dapat dipilih. Senior Zixuan Li, pangeran tertua, pergilah dan lihatlah baik-baik. Menarik pandangannya, Chen Ye perlahan terdiam. Mungkin ada sesuatu di dalam yang dia inginkan, atau mungkin tidak. Chen Ye tidak terlalu memperhatikannya. Ada beberapa berita tentang keluarga Tuan Huang. Zhu bisa memberitahunya sesuatu. Ke arah mana lokasi klan naga? Chen Ye masih belum tahu kekuatan macam apa yang ada di wilayah tengah telah tersegel di langit terlalu lama. Hal terpenting lainnya adalah bahwa kekuatan itu jelas terpisah dari istana Kaisar Jahat. Ini sangat penting. Chen Ye tidak ingin memikirkan hal ini di masa depan. Nenek moyang keluarga Huang mungkin tidak mungkin mengetahui hal-hal ini, tetapi selama dia diberitahu beberapa informasi, buktinya akan jauh lebih sederhana di masa depan. Melihat Chen Ye mengabaikan semuanya di sini, leluhur keluarga Huang merasa sedikit lega. Pemuda ini pasti memiliki latar belakang yang baik dan tingkat penglihatan tertentu. Meskipun pada akhirnya dia mungkin memilih yang terbaik, dia tidak akan memberikannya satu lagi. Satu pot. Siapa namamu? Chen Ye bertanya setelah terdiam beberapa saat. Saya Huang Chen, nenek moyang keluarga Huang menjawab dengan cepat. Debu kuning. Chen Ye tersenyum tipis dan berkata kami mengobrol dengan santai, jangan gugup, dan jangan khawatir tentang apa yang terjadi hari ini. Saya sudah menganggapnya sebagai masa lalu dan tidak akan mengingatnya lagi.
Tentu saja, harga yang harus Anda bayar tidak bisa kecil. Anda harus jelas tentang hal ini. Selama kita bisa mendapatkan informasi atau sesuatu yang bernilai tertentu, penundaan waktu ini bisa ditoleransi. Mendengar ini, Huang Chen mengertakkan gigi dan berkata, Tuan Muda, saya telah menyinggung perasaan Anda hari ini karena saya buta. Tidak peduli apa yang Anda lakukan, saya tidak akan mengeluh. Alis Chen Ye berkedut dan dia berkata dengan suara acuh tak acuh, bukan karena kamu buta, tapi karena kamu dan keluarga Huangmu terlalu sombong dan mendominasi, berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di alam sungsuan. Jika kamu belum melakukannya, bahkan tidak memikirkan hal ini, aku tidak akan membasmimu hari ini. Orang lain akan menghancurkan keluarga Huangmu di masa depan. Jangan berpikir bahwa kamu dapat mendominasi dunia tanpa menjadi penguasa sungsuan di wilayah tengah. Terima kasih banyak, Tuan, karena telah mengingatkan saya. Huang Chen berkeringat deras. Selama bertahun-tahun, saya benar-benar berpikir bahwa kekuatan keluarga Huang dan kekuatannya sendiri sudah cukup. Melirik ke arah Huang Chen, Chen-nya tertawa dan bertanya, selanjutnya kita akan pergi ke wilayah tengah. Tapi kita tidak tahu apa-apa tentang wilayah tengah. Apa yang kamu tahu? Ceritakan secara detail. Ada berita lain juga, seperti selama kamu menganggapnya menarik atau kamu bisa memberitahuku semua hal gila. Huang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Mengetahui apa yang terjadi di wilayah tengah adalah hal yang normal, tetapi sesuatu yang luar biasa yang menurutnya menarik, pemuda ini juga ingin mengetahuinya. Huang Chen hanya tertegun sejenak sebelum dia segera berkata, wilayah tengah terlalu besar dan terlalu luas. Meskipun ada banyak orang yang tinggal di wilayah tengah, mereka mungkin tidak tahu terlalu banyak. Lewat sini adalah bagian selatan dari wilayah tengah. Ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, di antaranya yang paling terkenal dan paling terkenal. Ada 4 kekuatan yang kuat. Mereka masing-masing adalah lantai pertama dan lembah tinggu dari gerbang Taihao dari Sekte Qinglin. Perbedaannya adalah mendengarkan lantai pertama bukanlah kekuatan sederhana seperti yang dibayangkan orang. Cara mereka untuk bertahan hidup adalah dengan menjual informasi selain sumber daya dan kendali yang sama seperti kekuatan lainnya. Mata Chen Ye tiba-tiba bersinar berita penjualan. Huang Chen mengangguk dan berkata, saya mendengar di lantai pertama bahwa selama Anda mampu membayar harganya, Anda bisa mendapatkan informasi apapun dan keaslian informasinya lebih dari 70%. Ekspresi Chen Ye menjadi tegang lagi dan dia bertanya dengan cepat, apakah Anda yakin belum mendengar berita apapun dan kebenaran berita tersebut lebih dari 70%? Melihat Chen Ye begitu gugup, Huang Chen terdiam sejenak dan berkata dengan tegas, saya telah beberapa kali berinteraksi dengan Ting Yilu dan informasi yang saya dapatkan tidak pernah salah. Terlebih lagi, reputasi Ting Yilu tidak hanya sangat terkenal di selatan, bagian dari wilayah tengah, tetapi juga seluruh wilayah tengah dianggap sebagai kekuatan terkenal di lantai pertama. Jika berita mereka tidak dapat diandalkan, mereka mungkin tidak dapat mencapai titik ini. Chen Ye mengangguk perlahan. Sebuah kekuatan yang mengandalkan berita penjualan sebagai cara untuk bertahan hidup. Selama beritanya sedikit keterlaluan, kecil kemungkinannya bahwa kekuatan ini dapat dikelola. Sejauh ini saya harus pergi ke lantai pertama setelah tiba di wilayah tengah. Tentu saja terserah Anda untuk menilai apakah reputasi lantai pertama berbanding lurus dengan berita yang mereka jual. Selain 4 kekuatan besar ini, apakah ada kekuatan besar lainnya di bagian selatan wilayah tengah, atau kekuatan klan Evil, Del? Chen Ye bertanya lagi. Kekuatan klan monster jarang terjadi di 4 wilayah utama. Setidaknya Chen Ye hanya mengetahui bahwa ada lautan klan monster yang tak ada habisnya di wilayah timur. Tapi di wilayah tengah, kekuatan klan Evil pasti akan mendengarkan di lantai pertama. Jika Anda bisa mengetahui berita tentang klan naga dari kekuatan klan Evil, itu akan lebih dapat diandalkan daripada mendengarkan di lantai pertama. Belum lagi dia memiliki asal-usul naga yang sebenarnya, terutama setelah menyelesaikan 100 pertempuran, dia adalah naga sejati yang hidup di dunia, dan dengan Zhao Li di sisinya, tekanan dari Zhao Li sudah cukup untuk membuat sebagian besar monster tidak berani berbohong. Jauh ke utara di bagian selatan wilayah tengah, sepertinya ada hutan monster. Itu seharusnya menjadi tempat berkumpulnya monster-monster di bagian selatan wilayah tengah, kata Huang Chen setelah memikirkan seketika. Chen Ye tertawa dan berkata, sepertinya Tuan Huang, Anda sering pergi ke wilayah tengah. Beberapa barang yang Anda butuhkan hanya dapat dibeli di wilayah tengah, jadi terkadang saya harus lebih sering bepergian. Huang Chen dengan cepat merespons. Karena kepala keluarga Huang sering pergi ke wilayah tengah, saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang kekuatan yang disebut Istana Kaisar Jahat. Chen Ye bertanya dengan tenang setelah melihat ke arah Huang Chen.
Istana Kaisar Jahat. Mata Huang Chen tiba-tiba menunjukkan ekspresi kekaguman yang mendalam. Ketakutannya jauh lebih kuat dibandingkan saat dia menghadapi kematian belum lama ini. Jelas dia memiliki pemahaman tertentu tentang Huang Chen dari Istana Kaisar Jahat. Tidak sampai beberapa menit kemudian Huang Chen perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya dan kemudian berkata, "Tuan, awalnya saya tidak tahu tentang Istana Kaisar Jahat karena kekuatan ini sangat tersembunyi. Meskipun saya tidak berada di Istana Kaisar Jahat wilayah, saya masih bisa menjamin orang-orang yang mengetahui tentang kekuatan ini. Pastinya tidak terlalu banyak." Chen Ye mengangkat alisnya dan berkata, "Menurut apa yang kamu katakan, apakah Istana Kaisar Jahat telah melakukan tindakan besar baru-baru ini?" "Bagus," Huang Chen berkata dengan suara yang dalam. "Jika Tuan Muda dan yang lainnya berasal dari wilayah timur, mereka seharusnya sudah mendengar tentang perang yang berakhir belum lama ini di wilayah timur. Meskipun pada akhirnya terungkap bahwa dua kekuatan utama Istana Ling Qiao dan Sekte Jueming gagal. Kekuatan Istana Kaisar Jahat, yang hanya puncak gunung es, sudah cukup untuk mengejutkan dan menakuti orang. Kedua, hampir bersamaan dengan kekacauan di wilayah timur, semua makhluk hidup di suatu tempat di wilayah tengah dalam radius hampir 10.000 mil, baik itu manusia, monster, atau binatang, termasuk tumbuhan itu, semuanya terpotong. Khususnya, semua makhluk seperti manusia dan monster diubah menjadi darah mumi disedot dan akhirnya dipastikan bahwa itu adalah karya seorang master dari Istana Kaisar Jahat." Berbicara tentang ini, Huang Chen sekali lagi memiliki ekspresi ketakutan di matanya. Tidak ada rumput yang tumbuh ribuan mil. Konsep macam apa ini? Bahkan Huang Chen, sebagai Master Zhongxuan, tidak dapat mengetahui alasannya dia. Saat mendengar berita ini, keterkejutan di mata Chen Ye tidak kalah dengan Huang Chen. Bedanya, Chen Ye tidak terkejut dengan kekuatan Istana Kaisar Jahat. Dia terkejut dengan tindakan berani dan jujur. Istana Kaisar Jahat dan panik. Apakah ini berarti Istana Kaisar Jahat tidak lagi membutuhkan pengekangan atau penindasan terhadap mereka oleh kekuatan besar lainnya telah kehilangan pencegahannya? Mendengar hal ini, Chen Ye buru-buru bertanya reaksi seperti apa yang dilakukan pasukan top di wilayah tengah setelah apa yang terjadi. Reaksi. Huang Chen perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Setelah kejadian itu, seluruh wilayah tengah menjadi sunyi, seolah-olah tidak ada yang tahu tentang peristiwa mengerikan dan menghancurkan bumi ini." Hati Chen Ye langsung tenggelam. Ribuan mil jauhnya, tidak ada rumput, tidak ada manusia, tidak ada hewan yang tersisa, dan hanya beberapa persen daratan yang mati sesuatu secara diam-diam, tapi ini cukup untuk menunjukkan bahwa mereka tidak lagi memiliki cukup kekuatan melawan Istana Kaisar Jahat. Pergi untuk menekan. Tidak heran Tianxian dan budidaya alam Sein Xuannya dibatasi dengan ketat di wilayah tengah. Dari sudut pandang wilayah tengah, situasi di wilayah tengah sudah sangat serius, jadi dia harus bergegas ke wilayah tengah secepat mungkin. Chen Ye segera melihat ke arah Zixuan dan tiga lainnya. Zixuan dan Zai Li dengan hati-hati mengidentifikasi hal-hal itu. Bahkan dengan penglihatan biasa mereka, sulit bagi mereka untuk mendeteksi apapun semuanya. Pangeran pertama, jangan biarkan orang lain mengosongkan segalanya. Jangan mengambil apapun yang tidak kamu perlukan jika kamu tidak benar-benar membutuhkannya. Hei, bagaimana kamu tahu apa yang kudapat bukan yang kubutuhkan? Xuan Yu tertawa aneh, tapi dia berhenti setelah mendengarkan kata-kata Chen Ye. Namun, masih banyak barang yang hilang di banyak rak, yang membuat Huang Chen tidak bisa menahan rasa sakit di dagingnya ketika melihatnya. Chen Ye tersenyum ringan dan mengeluarkan botol giok dan memberikannya kepada Huang Chen. "Meskipun pil ini bukan barang bagus, saya pikir pil ini dapat menggantikan hilangnya keluarga Huang. Di Istana Kaisar Kuno, terdapat koleksi kehidupan Kaisar Kuno. Aula tengah dibuka, dan ada begitu banyak hal yang bahkan Chen Ye Hao tidak dapat melarikan diri. Selain itu, selama periode ini, 3.000 gua setan King Huan Liu, Istana Ling Qiao dan Jue dihancurkan berturut-turut. Dua kekuatan besar dari Sekte Ming memperoleh banyak hal. Meskipun Huang Chen tidak pandai dalam pekerjaannya, dia masih bisa berdiri tegak setelah dipukuli. Dia telah menerima cukup banyak pelajaran. Chen Ye tidak ingin terlalu mempermalukannya. "Terima kasih, Tuan." Huang Chen tidak menyangka Chen Ye akan melakukan ini. Ketika dia memegang botol giok dan merasakan bau ramuan di dalam botol, dia tahu bahwa ramuan ini tidak biasa. "Tuan, lihat ini." Dari tangan Lily, sebuah bayangan muncul seperti kilat. Mata Chen Ye sedikit menyipit dan dia memegang bayangan itu di tangannya. Namun, ramuan ini nampaknya sangat aneh dan sangat berbeda dari ramuan biasa. Ramuan lainnya berbentuk bulat, semakin halus permukaannya, semakin kaya wanginya, semakin baik kualitas ramuannya.
Tapi ramuan ini ada di tangan Anda. Tapi ini sangat tidak teratur. Pada pandangan pertama, terlihat seperti anak kecil yang bermain lumpur dan secara acak mencubit bentuk-bentuk tersebut. Terlebih lagi, tidak ada kekuatan obat yang sangat kaya dan kuat yang keluar dari ramuan ini. Tak seorang pun, bahkan Chen Ye, akan mengira bahwa ramuan ini akan menjadi sesuatu yang berharga jika tidak dibuang oleh Zhao Li. Sambil memegang ramuan di tangannya, Chen Ye bertanya Tuan Huang, ramuan macam apa ini? Ini, Huang Chen tertegun sejenak, seolah dia tidak menyangka lelaki tua yang kuat itu akan menemukan ramuan ini. Setelah beberapa saat, dia berkata sambil tersenyum masam, saya mendapatkan benda ini secara tidak sengaja selama bertahun-tahun. Saya telah mempelajarinya sudah lama, tapi aku belum menemukan efek apapun. Apa gunanya membuangnya, tapi aku agak enggan meninggalkannya, jadi aku taruh di sini. Bahkan Huang Chen sendiri tidak mengetahui bahwa Chen Ye sedikit penasaran ketika melihat obat mujarab di tangannya. Namun, terbungkus dalam persepsi jiwa, obat mujarab itu sama anehnya dengan bentuknya dan tidak ada keanehan yang ditemukan. Chen Ye hampir selesai, ayo pergi ke sini. Zixuan juga berjalan kembali saat ini, tangannya kosong, jelas tidak ada yang dia suka. Baiklah, Tuan Huang, maaf mengganggu Anda. Tuan Muda, mohon istirahat di sini selama 1 malam dan biarkan saya menghibur Anda, kata Huang Chen buru-buru. Mereka berempat bukanlah orang yang sederhana. Terima kasih banyak, Tuan Huang, atas kebaikan Anda. Ada urusan penting yang harus kami tangani dan ucapkan selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Chen Ye dan mereka berempat berbalik dan segera pergi dari sini. Ketika mereka sampai di lorong luar angkasa lagi, semua orang yang melihat mereka memiliki mata yang penuh kekaguman. Setelah bertahun-tahun, mereka belum pernah bertemu orang yang bisa mengalahkan leluhur keluarga Huang tanpa emosi sedikitpun. Setelah memasuki saluran luar angkasa, kekuatan luar angkasa yang agung menyelimuti keempat orang itu dan segera berubah menjadi berkas cahaya dan bergegas menuju akhir secepat kilat. Senior Zhao Li, ramuan apa ini? Chen Ye mengeluarkan ramuan tidak teratur dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dengan penglihatan Lao Li, dia tidak boleh melewatkannya, dan dia tidak akan penasaran dengan ramuan itu karena bentuknya. Namun, semua ramuan itu berbentuk bulat, ramuan ini memiliki bentuk yang aneh, rasa ingin tahu sekecil apapun, mustahil. Tuan Muda, Nona, Pangeran Pertama, pernahkah Anda mendengar tentang pil misterius kehidupan dan kematian? Zhao Li bertanya sambil tersenyum. Pil misterius kehidupan dan kematian. Alis Chen Ye dan Zixuan terpaku. Namanya terdengar cukup menarik. Hanya saja ramuan itu sendiri tidak memiliki aroma sama sekali, dan bahkan kekuatan ramuan itu memiliki ramuan seperti itu, belum pernah melihatnya sebelumnya. Mata Pangeran Tertua Xuan Yu berbinar saat ini dan dia berkata dengan tergesa-gesa, hal yang tidak mencolok ini adalah apa yang disebut Xuan dan kehidupan dan kematian. Kamu tahu? Chen Ye dan 3 lainnya bertanya serempak. Xuan Yu mengangguk dan berkata, saya pernah mendengarnya sebelumnya, tapi saya tidak menyangka akan terlihat seperti ini. Chen Ye dan 3 lainnya tidak bisa tidak saling memandang. Apa yang dikatakan Xuan Yu tentang hal itu pasti terjadi ketika dia menerima warisan yang kuat. Jadi, apa sebenarnya pil misterius kehidupan dan kematian itu? Chen Ye terus bertanya setelah beberapa saat. Xuan Yu berkata sambil berpikir, Xuan dan kehidupan dan kematian mengacu pada ramuan yang dibentuk oleh perpaduan kekuatan hidup dan kekuatan kematian. Penjelasannya sangat sederhana, tapi Chen Ye dan Zixuan terkejut karenanya. Kekuatan kehidupan seharusnya mengacu pada vitalitas kehidupan, sedangkan kekuatan kematian tidak diragukan lagi adalah energi kematian. Hidup dan mati ibarat kebalikan dari air dan api, begitu dekat satu sama lain sehingga tidak bisa hidup berdampingan, apalagi menyatu. Tentu saja hubungan antara vitalitas dan kematian tidak bisa begitu saja digambarkan dengan air dan api. Pembentukan dunia membutuhkan terlalu banyak faktor spesifik. Hidup dan mati adalah komponen fundamental dunia. Ada kehidupan, kematian, dan kematian. Jika hanya ada kehidupan atau kematian saja, mustahil terbentuknya dunia yang utuh. Langit dan bumi sangat luas. Hidup dan mati hidup berdampingan di langit dan bumi untuk hidup berdampingan. Namun, apa yang disebut hidup berdampingan ini bukanlah hidup berdampingan secara damai sungguh seperti yang dikatakan Xuan Yu, maka ramuan ini luar biasa. Saat ini, Chen Ye memandang Zhao Li dengan bingung. Jika itu benar-benar pil misterius kehidupan dan kematian, mengapa dia tidak merasakan sesuatu yang aneh tentangnya? Zhao Li menjelaskan sambil tersenyum, guru, jangan gunakan kekuatan jiwa Anda untuk mencoba merasakannya dengan energi Anda sendiri. Sesederhana itu. Chen Ye tertegun.
Zhao Li tersenyum dan mengangguk. Pikiran Chen Ye bergerak sedikit, dan segera seberkas energi misterius muncul dari telapak tangannya. Ketika energi misterius bersendewa dengan apa yang disebut pil misterius kehidupan dan kematian, nafas energi murni keluar dari pil tersebut. Lili tersenyum dan berkata, ini adalah kebiasaan kita. Setiap kali kita menemukan sesuatu, kita akan menggunakan kekuatan jiwa kita untuk merasakannya. Ketika perasaan kekuatan jiwa gagal, kita akan berpikir bahwa kekuatan jiwa kita tidak cukup, jadi kami memasukkannya ke dalam keluarga Huang seperti ini. Setelah bertahun-tahun, yang disebut sebagai leluhur keluarga Huang masih belum menyadari betapa berharganya ramuan ini. Mendengar ini, Chen Ye tertawa terbahak-bahak, belum lagi Huang Chen sendiri yang seperti ini, bukankah dia belum menemukan cara membuat ramuan itu muncul? Senior, apa efek ramuan ini? Zixuan bertanya. Ekspresi Chen Ye tiba-tiba berubah. Apakah pil misterius kehidupan dan kematian ada hubungannya dengan hidup dan mati? Mengetahui apa yang dipikirkan Chen Ye, Lili menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, pil misterius hidup dan mati menggabungkan dua aura hidup dan mati. Pil ini memang dapat menyelamatkan nyawa seseorang bahkan setelah nyawanya terputus. Bahkan setelah menjadi dicuci dengan pil misterius hidup dan mati, benih itu akan tetap ada. Jika benih dibudidayakan dengan baik, benih tersebut dapat berkecambah dan tumbuh. Kekuatan hidup dan mati akan langsung diintegrasikan ke dalam energi yang dalam, dan manfaatnya terbukti dengan sendirinya. Pada titik ini, Zhao Li memandang Chen Ye dan maksudnya sangat jelas. Zixuan meremas tangan Chen Ye dan tersenyum lembut. Hati Chen Ye bergetar, dan dia meletakkan pil misterius kehidupan dan kematian ke tangan Zixuan dan berkata, ambillah. Aku tidak membutuhkannya, patuhlah dan ambillah. Setidaknya aku akan merasa nyaman dengan itu. Chen Ye berusaha keras untuk menjaga suaranya tetap tenang, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa tenang. Nak, tolong ambillah, agar semua orang merasa lebih nyaman, saran Tiao Li dari samping. Setelah menyaksikan Zixuan meminum ramuan itu dan mulai berkultivasi, alis Chen Ye tiba-tiba menegang dan kemudian dia bertanya dengan suara yang dalam setelah serangan jantung jahat senior Zai Li, apakah pikiran Zixuan sepenuhnya terkendali dan dia tidak akan pernah bisa melakukannya untuk sisa hidupnya. Pembebasan memerlukan kematian. Ya, kata ini seperti kata yang sangat penting. Zhao Li tidak ingin mengatakannya, tapi dia harus mengatakannya. Hati jahat itu sangat menakutkan. Sangat menakutkan bahwa Zhao Li tahu itu jika dia tidak membiarkan Chen Ye melakukannya persiapan mental yang cukup saat ini, dia mungkin menjadi gila di masa depan. Dan Zai Li semakin memahami bahwa meskipun dia sudah cukup siap mental, Chen Ye masih belum bisa menghadapinya ketika hari itu tiba. Istana Kaisar Jahat. Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan betapa ganasnya Chen Ye mengepalkan tinjunya. Ini adalah dataran yang subur dan luas. Di tengah dataran, terdapat sebuah bujur sangkar batu hitam. Di tengah alun-alun, di tengah-tengah tanah, sebuah pintu keluar luar angkasa seperti lubang hitam di alam semesta ditangguhkan dengan tenang, dengan sedikit fluktuasi ruang. Pada saat tertentu, tempat sunyi ini tiba-tiba meledak dengan semburan kekuatan luar angkasa yang kuat. Kemudian, saat cahaya berkedip, 4 sosok melesat keluar seperti anak panah tajam. Apakah ini wilayah tengah? Kelihatannya tidak ada bedanya dengan tempat lain. Xuan Yu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan agak tidak senang, sambil mengayunkan tinjunya. Sebenarnya butuh waktu hampir 20 hari untuk sampai ke sini. Xuan Yu bukanlah orang yang bisa menahan amarahnya. Chen Ye tersenyum ringan dan melihat sekeliling. Tempat ini jelas merupakan tempat dengan kehadiran manusia yang langka, dan tidak ada orang yang menjaganya. Jelas sekali bahwa ini adalah jalan satu arah dari kota Huanhai ke tempat ini, bukan jalan dua arah jalan. Faktanya, sebagian besar jalur luar angkasa bersifat satu arah, kecuali jika ada kekuatan yang sama kuatnya di tempat lain, jika tidak maka hal tersebut cukup membuat iri. Senior Zhang Li, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang wilayah tengah? Chen Ye bertanya sambil tersenyum setelah beberapa saat. Mendengar ini, Zhao Li tersenyum tipis dan berkata lebih dari 1000 tahun telah berlalu sejak saya pergi, dan kesan yang saya miliki sebelumnya mungkin tidak dapat ditemukan sama sekali sekarang, jadi kami hanya dapat menggunakan metode paling primitif untuk menemukan tempat dengan orang-orang, dan menanyakan arah. Kalau begitu ayo pergi. Tanpa ragu-ragu, Chen Ye melompat, menemukan arah secara acak, dan berlari cepat untuk mengambil napas. Setelah itu, kelompok 4 orang itu menghilang ke dunia kosong. Sekitar setengah jam kemudian, mereka berempat bertemu orang lain dan setelah bertanya tentang kota terdekat, Chen Ye dan mereka berempat sekali lagi melepaskan kecepatan penuh mereka dan menuju ke kota yang dikenal.
Ketika sebuah kota berskala besar muncul di ujung pandangan mereka, kecepatan mereka melambat. Di saat yang sama, kecuali Zhao Li, mata Chen Ye dan 3 orang lainnya juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Ini seharusnya merupakan tempat terpencil, bukan yang disebut daerah pusat, tetapi kota di kejauhan di depan hampir sebesar kota Lingqiao tempat istana Lingqiao berada. Kekuatan jiwa kota Lingqiao melirik ke masa lalu dan ada banyak tuan. Meskipun orang-orang yang tinggal di wilayah tengah sama di mana-mana, tingkat kultivasi mereka belum tentu jauh lebih tinggi. Namun para Master Lixuan dan bahkan Master Earthsuan yang dilihat Chen Ye sekarang tidak seperti yang ada di tempat lain. Adapun para pejuang di alam lain, jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Setiap orang yang Anda temui memiliki tingkat kekuatan tertentu. Jika orang-orang ini mampu menjadi penguasa satu partai di dinasti Dahua, tetapi di sini mereka hanyalah penjaga tingkat terendah atau pengusaha biasa. Ini memang Central Territory, dan ini hanya di pinggirnya. Saya tidak bisa membayangkan seperti apa pemandangannya setelah memasuki pusat Central Territory. Saya khawatir di tempat-tempat itu, belum lagi Master Dixuan, Master Huangxuan, dan bahkan Master Zhongxuan dapat dilihat di mana-mana. Setelah memasuki kota, hari sudah larut dan bahkan Chen Ye merasa lelah setelah melakukan perjalanan melalui luar angkasa selama hampir 20 hari. Jadi dia menemukan penginapan untuk beristirahat selama 1 malam dan bersiap untuk mencari tahu di mana letak lantai pertama keesokan harinya, jadi dia segera bergegas ke sana. Malam berlalu dengan tenang. Keesokan paginya, mereka berempat mendapatkan kembali energinya. Saat memesan makanan di restoran di penginapan, mereka sudah mengetahui di mana letak lantai pertama. Ada kota Tingyu yang terletak ribuan mil di selatan kota ini, tempat markas besar Tingyilu berada. Apakah semuanya baik-baik saja? Chen Ye bertanya sambil tersenyum, lalu berdiri dan hendak keluar. Tidak ada tamu di kursi di depannya, tetapi pada saat ini, sesosok tubuh muncul diam-diam seperti hantu. Meskipun ini adalah zona tengah, seorang master yang sangat ahli dalam menggunakan kekuatan luar angkasa jarang ditemukan di sini. Bahkan Chen Ye berpikir bahwa dia tidak dapat dibandingkan dengan sosok ini dalam penggunaan kekuatan luar angkasa. Tentu saja, wilayah tengah adalah tanah macan berjongkok, naga tersembunyi. Kemunculan seorang master sungguh mengejutkan. Sangat tidak pantas bagi Chen Ye untuk bersikap begitu serius Chen Ye. Jalan di depan secara alami terhalang olehnya. Kami mungkin tidak mengenal teman ini. Saya tidak mengerti apa yang Anda maksud dengan melakukan ini, kata Chen Ye dengan sungguh-sungguh sambil menangkupkan tinjunya. Ketika saya pertama kali datang ke wilayah tengah, ada sesuatu yang penting yang harus saya lakukan. Chen Ye tidak ingin menimbulkan masalah. Tidak ada yang menarik. Aku hanya berpikir kamu menarik, jadi aku ingin mengenalmu. Suara serak terdengar samar dari sosok itu. Mendengar ini, Chen Ye dan mereka berempat tertegun sejenak. Menurutku kamu juga sangat menarik, jadi mari kita saling mengenal. Namaku Xuan Yu dan kamu. Pangeran tertua Xuan Yu tidak bisa menahannya lagi. Jarang ada seseorang yang datang ke pintunya. Dia tidak menginginkannya. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melesat seperti kilat dan memukulnya dengan keras pukulan tanpa kemewahan apapun. Peng! Sosok itu pun langsung berbalik dan meninjunya dengan keras. Kekuatan fisik murni dari kedua tinju yang bertabrakan menyebabkan ruang mengeluarkan suara tumpul. Segera, keduanya dengan cepat mundur sambil menyeka tanah, meninggalkan jejak yang jelas di tanah. Melihat seseorang berkelahi, orang-orang di sekitar mereka tidak hanya berpencar, tetapi berkumpul dan mulai membuat gelombang diskusi. Semua orang khawatir tentang kekacauan di dunia, dan semua orang melihat sosok itu dengan tatapan mata yang dalam pada saat yang sama bersimpati kepada Chen Ye dan yang lainnya. Saat angin tinju menyebar, sosok itu juga menampakkan wajahnya. Ini adalah pria muda seumuran dengan Xuan Yu. Dia ramping tapi sedikit kurus. Terutama wajahnya sangat pucat, seolah-olah dia terluka parah sangat mirip dengan aura seorang master di alam Dixuan. Ini sungguh aneh. Oh, sungguh menarik bahwa seseorang yang berada di Dixuan tingkat 8 bahkan bisa memberiku pukulan keras tanpa tertinggal. Pria itu tersenyum dengan gigi retak tetapi mengabaikan Xuan Yu, Chen Ye, dan Zhao Li. Dia mengalihkan pandangannya ke Zixuan dan berkata sambil tersenyum, bisakah kita mengenal gadis ini? Namaku Di Xiao Jiang. Siapa namamu? Alis Chen Ye membeku, tetapi dia dengan cepat menghilang. Meskipun pemuda bernama Di Xiao Jiang ini ingin menjerat Zixuan, tidak ada niat untuk menatap matanya. Jika bukan ini masalahnya, tidak peduli kekuatan macam apa di Xiao Jiang, kekuatan macam apa yang dia miliki di belakangnya, dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Tidak tertarik, kami masih dalam perjalanan, mohon minggir.
Zixuan segera meraih lengan Chen Ye, melepaskan Di Xiaojiang, dan berjalan keluar. Hei, jangan pergi. Di Xiaojiang segera bergegas dan memahami hubungan antara Zixuan dan Chen Ye. Pada saat itu, dia tidak mengganggu Zixuan tetapi mencondongkan tubuh ke dekat Chen Ye dan berkata sambil tersenyum, saudaraku, siapa namamu? Aku akan memanggilmu Di Xiaojiang. Mari kita saling mengenal. Bar. Chen Ye mengerutkan kening dan merasa sedikit geli di dalam hatinya. Ketika orang ini pertama kali muncul, dia bertindak seolah-olah dia telah berada di dunia manusia selama bertahun-tahun. Apakah kamu ingin bertarung? Chen Ye melirik Di Xiaojiang dan berkata dengan tenang. Bagaimana kamu menebaknya? Aku hanya ingin bertarung. Aku merasa tidak nyaman sepanjang hari tanpa bertarung. Sayang sekali semua master di sini telah ditantang olehku. Sudah tidak menarik lagi. Untungnya kalian muncul hari ini. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Di Xiaojiang tampaknya takut Chen Ye dan yang lainnya menjadi tidak sabar dan berbicara sangat cepat, menyelesaikan kalimatnya sekaligus. Mendengar hal tersebut, hati Chen Ye dan yang lainnya sedikit tenggelam. Tanpa disadari, mereka sedang diawasi oleh seseorang. Seolah dia bisa melihat apa yang mereka berempat pikirkan, Di Xiaojiang buru-buru berkata jangan salah paham. Faktanya, mereka semua takut padaku, jadi aku perintahkan mereka turun. Kapanpun orang asing muncul di sini, mereka harus memberitahuku agar aku dapat menemukannya. Kenapa kalian tidak bertengkar? Setelah pertarungan selesai, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Hei, pukul saja aku. Aku merasa sangat tidak nyaman sekarang. Xuan Yu mengayunkan tinjunya dan berkata. Di Xiaojiang sebenarnya menggelengkan kepalanya dan berkata jika kamu ingin mengalahkanku, kalahkan gadis ini dan saudara laki-laki ini. Jangan salah paham, aku tidak meremehkanmu, tapi aku punya alasan. Aku aku tidak memberitahumu apa yang akan kukatakan padamu setelah pemukulan itu. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa penampilan dan temperamen Zixuan telah memikat hati semua pria di dunia. Namun yang tersirat, jelas bahwa Kaisar Xiaojiang tidak terikat dengan Zixuan karena kecintaannya pada kecantikan. Mendengar hal ini, Chen Ye berkata dengan tenang kami memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan sekarang dan kami harus segera bergegas ke Ting Yucheng. Jika Anda ingin bertarung, datang dan tunggu kami menyelesaikan masalah ini dan bertarung dengan Anda. Kota Ting Yu tidak jauh dari sini. Jika kamu mengemudi dengan kecepatan penuh, aku yakin kita bisa mencapai Ting Yucheng dalam 2 hari saat ini. Aku akan menemanimu dalam perjalanan. Di Xiaojiang tertawa dan kemudian berkata dengan wajah serius jangan berbohong padaku, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Chen Ye tersenyum tenang dan memimpin menuju luar kota bersama Zixuan. Kamu boleh ikut dengan kami, tapi kamu bisa menjauh dari kami dan lebih sedikit bicara. Jika kamu tidak bisa melakukan itu, kembalilah ke tempat asalmu. Setelah mengatakan ini, Chen Ye menoleh dan melirik ke arah Zhao Li, yang menggelengkan kepalanya. Ada juga keterkejutan yang mendalam di matanya. Jelas, Zhao Li juga bingung dengan keanehan di Xiaojiang. Mengenai apakah kemunculan tiba-tiba di Xiaojiang adalah sebuah konspirasi, Chen Ye tidak terlalu khawatir tentang konspirasi. Di tengah malam, beberapa orang yang telah melakukan perjalanan seharian menemukan tempat yang sepi untuk beristirahat. Daerah sekitarnya sangat terang menurut api unggun yang menyala-nyala. Chen Ye melirik ke arah Di Xiaojiang, yang sepertinya mengikuti aturan dan mengikutinya dari kejauhan, dan sedikit mengernyit. Di bawah api unggun yang sama di kejauhan, Di Xiaojiang berbaring dengan sinis di tanah, memegang rumput hijau di mulutnya, terlihat sangat keren. Namun, pucat di wajahnya sedikit lebih pekat jika seseorang yang tidak mengenal Anda melihatnya di sini, dia takut dia akan berpikir bahwa ini adalah orang yang sakit. Di Xiaojiang dan Xuan Yu telah bertarung satu sama lain. Meskipun berumur pendek, tidak satu pun dari Chen Ye dan mereka berempat yang merupakan bola lampu. Momen itu cukup bagi mereka berempat untuk secara akurat memahami tingkat budidaya di Xiaojiang, kecuali dia jauh melampaui mereka, misalnya. Dilihat dari usia di Xiaojiang, tidak mungkin dia menjadi Master Zhengxuan. Jika tidak, dia tidak perlu datang ke Zixuan untuk berdiskusi. Belum lagi kekuatan luar biasa Zixuan 3 harta karun ibel surgawi. Dia berada di tingkat kedua Zhongxuan. Tingkat budidayanya cukup untuk menantang Zaili, tapi dia jelas tidak mampu melawan tuan dari Zhengxuan. Namun, baik Zhao Li maupun Xuan Yu sendiri tidak dapat merasakan tingkat kultivasi di Xiaojiang yang sebenarnya. Hal ini benar-benar membuat orang sedikit penasaran.
Alasan mengapa Chen Ye setuju untuk membiarkan Di Xiaojiang setuju untuk membiarkan Zixuan melawannya setelah tiba di kota Tingyu setelah menyelesaikan pekerjaannya juga didasarkan pada pertimbangan ini. Di Xiaojiang bukanlah orang biasa. Dia tidak terobsesi dengan kecantikan Zixuan. Dia hanya ingin melawan Zixuan. Chen Ye dapat melihat bahwa Di Xiaojiang sangat gigih dalam pertempuran ini. Jika dia tidak memiliki niat buruk terhadap dirinya sendiri dan orang lain, Chen Ye tidak akan keberatan berteman dengan orang yang luar biasa. Di alam pusat, para penguasa dan kekuatan di permukaan belum tentu merupakan kekuatan rendahan yang paling kuat. Namun, orang-orang atau kekuatan-kekuatan ini juga memiliki energi yang menakjubkan. Mungkin dari orang-orang dan kekuatan ini, Chen Ye bisa mendapatkan kabar yang diinginkannya, termasuk cara mengatasi benih hati jahat. Tuan muda masih memikirkan tentang Di Xiaojiang, Tiao Li bertanya dengan lembut dari samping. Chen Ye melirik Zixuan, yang sudah berlatih di sebelahnya. Dia mengangguk dan berkata, orang ini jelas memiliki latar belakang yang luar biasa. Jika bukan sebaliknya, maka ini adalah kesempatan yang tidak ingin saya lewatkan. Saat ini, apalagi hal-hal luar biasa yang bisa dirasakan orang, meski fiktif, tidak ada alasan untuk menyerah selama bisa bertemu dengan Chen Ye. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan dia lakukan jika dia tidak menemukan cara untuk mengatasi serangan jantung jahat itu. Maka Zixuan pasti tidak akan membiarkannya terus hidup di dunia. Pil misterius kehidupan dan kematian dapat menyelamatkan nyawa Zixuan, tetapi Zixuan tidak akan menghargai apa yang disebut kehidupan ini sama sekali, dan dia hanya memiliki satu harapan lagi. Tiao Li menghela nafas dan berkata, Tuan, jangan cemas. Klan Naga memiliki warisan yang panjang dan mereka pernah menjadi musuh terbesar Istana Kaisar Jahat. Oleh karena itu, mereka memiliki penelitian tentang benih hati jahat yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain, prediksi. Saya yakin selama Anda bergabung dengan klan Naga, Anda tidak akan kecewa, dari. Saya harap demikian halnya sebaliknya. Alis Chen Ye membeku. Jika suatu hari benar-benar tiba, Chen Ye dapat menjamin bahwa dia akan menjadi gila. Sekarang dia memikirkan hal ini, dia merasa sedikit frustrasi. Chen Ye segera menenangkan diri dan berkata dengan suara yang dalam, Senior Zhang Li, izinkan saya mendengar apakah lantai pertama benar-benar sekuat rumor yang beredar dan sepertinya juga adil. Yang disebut ketidakberpihakan berarti bahwa mendengarkan lantai pertama tidak akan pernah mengungkapkan identitas orang yang datang untuk membeli informasi, Del. Segala sesuatu yang ingin ditanyakan oleh Chen Ye adalah rahasia besar lantai pertama. Tapi jika mendengarkan lantai pertama tidak jika Anda merahasiakannya, akan selalu ada jejak. Dia datang ke wilayah tengah untuk menarik perhatian Istana Kaisar Jahat, tetapi itu hanya menarik perhatian mereka. Chen Ye tidak bodoh. Sekarang dia tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi penguasa Istana Kaisar Jahat. Ting Yilu yang terkenal memang memiliki reputasi yang baik. Namun, kekuatan yang mencari nafkah dengan menjual informasi membutuhkan kekuatan yang sangat kuat untuk mendukungnya. Kalau tidak, kekuatan seperti itu tidak mungkin ada di dunia. Siapa yang ingin informasi dan rahasia mereka terbongkar? Banyak orang yang tersinggung mendengarkan berita penjualan dunia di lantai pertama, tapi mereka masih bisa berdiri di bagian selatan wilayah tengah. Semua orang di wilayah tengah mengetahuinya. Yang disebut 4 kekuatan besar di bagian selatan wilayah tengah tidak diragukan lagi adalah yang paling kuat di lantai pertama. Namun, kekuatan mendengarkan lantai pertama hanya ada di bagian selatan wilayah tengah. Bisakah ini dianggap sebagai kekuatan yang cukup kuat di balik mendengarkan lantai pertama? Jika kekuatan yang begitu kuat, kekuatan manakah itu? Mungkinkah itu Istana Kaisar Jahat? Zaili terdiam beberapa saat lalu berkata dengan suara yang dalam, di zamanku, ku dengar sudah ada reputasi di lantai pertama. Aku tidak peduli apakah yang dikatakan Tuan Muda itu adil atau tidak, mungkin masalah pendapat. Bagaimana menurutmu? Chen Ye mengangkat alisnya dengan ringan. Zuoli berkata tidak ada pengecualian di dunia di mana yang lemah dan yang kuat akan memangsa satu sama lain. Jika Anda cukup kuat, Anda tidak akan berani bertindak gegabah di lantai pertama. Alis Chen Ye tiba-tiba menegang. Dia sudah memahami dengan sangat jelas apakah mendengarkan lantai pertama akan mengungkapkan identitas tamu atau tidak, tergantung pada kekuatan tamu. Hal ini membuat Chen Ye merasa sangat jijik dengan mendengarkan lantai pertama. Meskipun beberapa hal sudah jelas dan tidak ada yang bisa menyembunyikannya, jarang melihat seseorang melakukannya dengan begitu percaya diri dan sombong. Jika Anda tidak ingin mendapatkan informasi tentang spesies hati jahat dan lokasi klan naga, Chen Ye benar-benar tidak ingin pergi ke lantai pertama. Mendengar hal ini, Chen Ye mengepalkan tinjunya dengan kuat. Jika dia tahu bahwa hari ini,
ketika dia memiliki asal-usul naga api berkaki 3 di tangannya dan melihat naga hitam untuk pertama kalinya, dia akan bertanya tentang lokasinya, dari klan naga. Kedua orang besar ini juga mengatakan bahwa mereka akan membawanya ke klan naga. Sekarang asal-usul naga api berkaki 3 dan kerangka naga hitam tidak ada di tangan mereka, dan spesies berhati jahat. Klan naga pernah menjadi musuh terbesar istana kaisar jahat. Pasti ada kesadaran akan benih hati jahat, tapi nyatanya musuh terbesar sebenarnya bukanlah klan naga. Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat dingin. Banyak kaisar kuno telah benar-benar jatuh. Meskipun pedang surgawi dan istana kaisar kuno telah mengikuti kaisar kuno sepanjang hidup mereka, mereka tidak tahu banyak tentang benih hati jahat, apalagi seorang Master Naga. Mungkin kaisar kuno sendiri yang mengetahui detailnya. Banyak kaisar Qing, kaisar Xuan, dan kaisar Bai juga memiliki pemahaman yang mendalam. Sayangnya, meskipun 3 kaisar terakhir semuanya memiliki warisan yang tertinggal, saya tidak tahu apakah warisan dari yang lain 2 kaisar, kecuali Ibel Gila, telah muncul di dunia. Jika warisan telah diperoleh, tidak ada lagi cara untuk melihat Kaisar Xuan dan Kaisar Bai. Tuan, jangan terlalu khawatir. Dengan susunan pemain kami saat ini, kami tidak berani terlalu lancang. Dengan dia di sini, mungkin segalanya akan lebih sederhana. Saat dia berbicara, Zhang Li menatap di Xiao Jiang di kejauhan dengan senyuman penuh perhatian. Chen Ye mengangguk sedikit. Kota tempat di Xiao Jiang muncul hanya beberapa ribu mil jauhnya dari kota Tingyu. Saya yakin kekuatan di lantai pertama dan keunikannya pasti sudah mengetahui keberadaan di Xiao Jiang, dia pasti pernah mendengarnya. Tentu saja, jika Anda mendengarkan kekuatan di balik lantai pertama atau kekuatan tersembunyinya cukup kuat dan tidak perlu memberikan wajah di Xiao Jiang, tetapi sejauh itu, maka tidak perlu terlalu memikirkan apapun. Zhao Li tertawa dan berkata jangan terlalu banyak berpikir, istirahat saja. Kita akan tiba di kota Tingyu sekitar besok malam. Apapun yang terjadi, kita harus selalu pergi ke lantai pertama Tingyu. Itu tidak bisa dihindari dan tidak ada gunanya dalam berpikir terlalu banyak. Itu hening, ketika Chen Ye juga menutup matanya untuk beristirahat, di Xiao Jiang, yang terdiam di kejauhan, tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah lokasi pembuatnya. Dengarkan lantai pertama untuk menjelajahi semua berita di dunia. Jika Anda ingin tahu sesuatu, mendengarkan lantai pertama adalah pilihan terbaik. Tapi hei, Anda harus membayar sesuatu. Di Xiao Jiang tersenyum dan menutup matanya lagi. Pada saat ini, Chen Ye tiba-tiba membuka matanya dan senyuman lembut muncul dari sudut mulutnya. Langit baru saja cerah keesokan paginya ketika sekelompok 5 orang, satu di belakang yang lain, menyapu ke arah kota Tingyu secepat kilat, dan kemudian menghilang ke langit yang jauh dalam sekejap. Wilayah tengah sangat luas dan tidak terbatas. Seorang master yang tiada taranya mungkin tidak dapat melakukan perjalanan ke seluruh wilayah tengah seumur hidupnya. Suatu hari, pada saat tertentu, di suatu tempat yang jarang dikunjungi manusia, tiba-tiba terjadi semburan energi mengejutkan dari kedalaman yang merobek kehampaan, membelah langit, dan melesat langsung ke kedalaman langit. Energi kejutan melonjak melintasi langit dan bumi. Tidak hanya tidak menghilang dalam waktu lama, tetapi juga secara langsung membentuk gambaran aneh langit dan bumi. Pada saat ini, dunia sedang jungkir balik, matahari, bulan, bintang, guntur, kilat, angin dan hujan semuanya melonjak ke langit dan bumi, seolah-olah akhir telah tiba. Aura yang kuat menyebar dan dalam waktu singkat, seluruh daratan dalam radius ribuan mil tertutupi. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya yang merasakan pemandangan ini segera bergegas ke lokasi fenomena aneh di dunia ini. Ketika mereka mendekati tepi yang diselimuti oleh aura kuat, mereka tiba-tiba menemukan bahwa apa yang disebut selubung aura ternyata adalah segel kuat yang lebarnya ribuan mil. Sebuah segel menempuh jarak ribuan mil. Bisa dibayangkan betapa kuatnya orang yang memasang segel itu. Semua orang yang tinggal di sekitarnya mengetahui bahwa kawasan ini merupakan tanah terpencil dengan sedikit jejak manusia, yang berarti penampakan segel tersebut bukanlah buatan manusia, melainkan pasti penampakan sebuah gua kuno. Ini adalah dunia ajaib. Ketika banyak guru kuat meninggal, mereka akan mewariskan apa yang telah mereka pelajari sepanjang hidup mereka. Tidaklah aneh sama sekali mendapatkan harta dan warisan dari beberapa master di dunia tengah. Namun, belum ada seorang pun yang pernah melihat penampakan langit dan bumi yang begitu kuat, yang berarti gua kuno ini pasti memiliki asal-usul yang sangat luar biasa. Mereka tidak bodoh, sehingga semakin banyak orang yang bergegas ke tempat di mana penglihatan langit dan bumi berada. Dengarkan kota hujan. Saat matahari terbenam, sebuah kota besar yang tampak seperti sebuah negara muncul di depan mata.
Xuan Yu berteriak, ini beberapa kali lebih besar dari ibu kota kekaisaran Dahua kita. Ketika saudara ipar Chen Ye kembali di masa depan, bagaimana kalau kita membangun ibu kota kekaisaran yang meniru kota Tingyu? Kota Tingyu sangat besar sehingga Anda tidak dapat melihat ujungnya secara sekilas. Malam akan segera tiba, jadi ada lampu di kota ini, dan rasanya seperti siang hari. Ada suara berisik yang tak terhitung jumlahnya, dan kerumunan orang melonjak. Dari ketinggian, sepertinya semut yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama. Berjalan menuju kota Tingyu, meski matahari sudah terbenam, masih ada gelombang panas yang menerpa ke arah Anda. Langsung ke lantai pertama untuk mendengarkan. Setelah mengetahui tempatnya, Chen Ye memimpin beberapa orang dan dengan cepat menuju pusat kota. Haha, ayo istirahat dulu. Lantai pertama tidak menerima urusan di malam hari, kata Di Xiaojiang sambil tersenyum tipis. Chen Ye menatap Di Xiaojiang dalam-dalam dan tersenyum karena mereka melakukan bisnis. Saya tidak percaya bahwa mereka tidak akan melakukan bisnis yang menguntungkan, dan barisan yang kita miliki di sini tidak akan diabaikan secara langsung, bukan? Ada 2 Master Zhongxuan yang hebat dalam kelompok 5. 3 lainnya semuanya tidak lemah. Bahkan di bagian selatan wilayah tengah tempat Crouching Tiger, Hidden Dragon berada, terutama di mana markas besar di lantai pertama berada, tidak lemah. Setelah mendengar ini, Di Xiaojiang melambaikan tangannya dan berkata, jangan hitung saya di dalamnya dan jangan mencoba berkomplot melawan saya. Kalau begitu jangan ikuti aku. Kamu mengikutiku sepanjang jalan, kata Chen Ye sambil tersenyum tipis. Alis Di Xiaojiang sedikit merosot dan dia berkata, kamu tidak seharusnya menyesal ketika sampai di sini, kan? Jika demikian, kamu harus menanggung konsekuensinya. Saya selalu bersungguh-sungguh dengan apa yang saya katakan, jadi harap pikirkan baik-baik apa yang saya katakan hari itu. Setelah mengatakan itu, Chen Ye segera pergi. Pada hari Di Xiaojiang Leng berada di sana, dia sepertinya mengatakan bahwa jika dia ingin bertarung, dia akan mengikuti mereka dan menunggu sampai mereka menyelesaikan masalahnya. Masalah itu bisa dilakukan kapan saja mengikuti. Ketika mereka melakukan sesuatu, Anda harus mengikuti mereka. Penuh kebencian, Di Xiaojiang diam-diam mengutuk dan kemudian tertawa. Dia bisa disandera seperti ini. Tidak peduli apa itu, sepertinya dialah yang menjadi lawannya, dan kudengar aku harus menemani mereka di lantai pertama malam ini. Di Xiaojiang menggelengkan kepalanya tanpa daya dan hanya bisa bergerak cepat untuk mengejar ketinggalan. Butuh waktu setengah jam untuk sampai di lokasi lantai 1 Ting-Ting. Benar saja, setelah malam tiba, saya mendengar bahwa pintu di lantai pertama ditutup, dan sepertinya ada kepercayaan yang kuat di pintu tersebut, bahkan secara diam-diam. Namun meski begitu, sebelum Chen Ye dan yang lainnya mengetuk pintu, sebuah suara tua perlahan keluar. Sudah larut, gedung kami tutup. Para tamu, silakan datang besok. Sudah kubilang padamu bahwa tidak ada urusan di lantai pertama pada malam hari. Cari tempat untuk istirahat dulu. Di Xiaojiang berkata sambil setengah tersenyum, hampir seperti sedang tertawa. Chen Ye tersenyum tipis dan berkata, 3 pil transformasi, jika saya memiliki sesuatu yang mendesak, silakan datang ke kenyamanan saya. Begitu kata-kata ini keluar, pupil Di Xiaojiang sedikit menyusut. Yang disebut pil transformasi khusus digunakan oleh monster. Pil ini dapat digunakan oleh monster yang belum mencapai alam Kaisar Xuan, sehingga mereka dapat berubah menjadi bentuk manusia terlebih dahulu tanpa harus melalui guntur dan siksa surga. Tentu saja, hukuman surgawi dan kesengsaraan guntur yang diperlukan setelah mencapai alam Kaisar Xuan tidak dapat dihindari. Tetapi bentuk manusia adalah yang paling cocok untuk budidaya di dunia, jadi ramuan jenis ini sangat populer di kalangan monster. Mendengarkan lantai pertama, menanyakan informasi adalah cara utama untuk bertahan hidup, dan ada banyak monster di wilayah tengah, jadi pilnya sangat berharga. Menghancurkan 3 di antaranya sekaligus cukup mengesankan. Sayangnya orang-orang kaya di lantai pertama sepertinya meremehkannya, jadi saya tidak memperhatikannya. Saya akan menambahkan pil penenang dewa lagi, harap sertakan. Murid Di Xiaojiang berubah lagi. Setiap seniman bela diri yang berlatih akan menghadapi saat-saat ketika dia kerasukan. Kegunaan terbesar dari pil penenang dewa adalah menggunakannya pada saat ini untuk mengurangi krisis setelah kerasukan. Obat mujarab ini sangat berharga. Kenapa kamu masih ogah melakukan ini? Pantas saja bisnis di lantai 1 semakin besar dan kekuatannya semakin kuat. Chen Ye tertawa lagi dan berkata, 4 pil dan senjata ajaib, tolong bantu saya. Berdengung. Di Xiaojiang menjadi semakin penasaran dengan asal-usul Chen Ye dan yang lainnya. Meskipun keempat orang ini semuanya luar biasa,
itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan orang biasa untuk menghasilkan begitu banyak hal baik sekaligus. Bukannya tidak ada, tapi saya enggan merelakannya. Sepertinya kabar yang ingin mereka dapatkan pasti sangat mengejutkan. Saat berbisnis, kita lebih memperhatikan tawar-menawar dan lebih memperhatikan satu psikologi. Siapapun yang memiliki kebudewa lebih besar maka bisa menaikkan harga dan menggigit harga sampai mati. Tiga kata Chen Ye tentu saja mengeluarkan sesuatu yang berharga, tetapi pada saat yang sama juga menunjukkan semangat di dalam hatinya. Sebagai seorang pengusaha, orang-orang di lantai pertama secara alami tidak akan memahami mentalitas ini, jadi setelah suara itu disampaikan, tetap ada diam. Chen Ye mengangkat alis pedangnya dan berkata sepertinya lantai pertama benar-benar luar biasa dan meremehkanku karena hal-hal ini. Bisnis ini seharusnya sulit untuk dilanjutkan. Tapi aku sudah datang dan tidak ada alasan untuk kembali. Aku punya mengatakan semua hal yang baik dan membayar harganya. Karena kamu adalah orang yang sangat menghina. Senior Zhao Li menghancurkan lantai pertama gedung ini. Ketika kata-kata itu keluar, Di Xiaojiang terkejut. Dia pikir dia cukup berani, tetapi dia tidak menyangka ada orang yang lebih berani darinya. Zhao Li juga mengerutkan kening, tapi dia sekarang tidak ragu sama sekali tentang kata-kata Chen Ye. Hei, ayo kita buat skor besar. Xuan Yu mencibir dan menembak lebih dulu. Tubuhnya seperti tank dan dia langsung membentur pintu. Berani, terdengar teriakan marah dan ledakan energi yang dahsyat keluar. Gulungan, Xuan Yu berteriak dingin dan membanting tangan besinya ke bawah seperti gunung karena marah. Ledakan, riak energi melonjak. Tubuh kuat Xuan Yu sedikit bergetar sejenak, lalu bergegas maju lagi. Junior itu sombong. Jelas, dia tidak menyangka ada perbedaan besar antara kekuatan dan kultivasi Xuan Yu. Akhirnya, sosok tua muncul di udara, melambaikan energi yang kuat, merobek ruang dan menyapu masuk. Namun, energi ini baru saja muncul di angkasa, dan sosok itu muncul secara diam-diam. Energi yang cukup untuk memecahkan gunung dan menghancurkan emas menghilang di depan tubuh seperti es dan salju yang bertemu dengan api yang berkobar. Pada saat yang sama, seluruh lantai pertama yang berpusat di sekitar Zaili diblokir secara paksa oleh pasukan luar angkasa yang kuat. Tuan Zhongxuan, ekspresi lelaki tua yang muncul tiba-tiba berubah. Bahkan di wilayah tengah, Master Zhongxuan masih merupakan kekuatan yang tidak dapat diabaikan. Meskipun lantai pertama sangat kuat, mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka tidak dapat memandang Master Zhongxuan. Peng, saat ini, Xuan Yu membuka paksa pintu. Kalian semua berperilaku seperti ini dan jangan membawaku ke lantai pertama di depan mata kalian. Dari kedalaman lantai pertama, saya mendengar tiga sinar cahaya dengan cepat menyapu dan akhirnya berubah menjadi tiga sosok dalam bentuk segitiga, mengelilingi Zuo Li dan maju. Seperti yang diharapkan dari lantai tinggi layak menjadi kekuatan di wilayah tengah. Jika ditempatkan di antara 4 wilayah lainnya, lantai tinggi akan mampu mendominasi satu wilayah. Tidak ada yang istimewa untuk didengarkan di lantai pertama. Hanya karena belum ada yang melakukannya, bukan berarti tidak ada yang berani melakukannya di masa depan. Chen Ye sebenarnya tidak memiliki kesan yang baik tentang mendengarkan lantai pertama. Dia hanya bisa datang ke mendengarkan lantai pertama untuk mendapatkan berita, tapi bukan berarti dia harus rendah hati. Karena mendengarkan lantai pertama telah membawa kebenaran hukum rimba ke tingkat yang ekstrim, maka tindakan saya akan menjadi lebih sederhana. Jika Master Zhongxuan tidak bisa menjatuhkannya, aku akan membiarkanku menjatuhkannya di lantai pertama. Orang tua berambut putih yang berada tepat di depan Zhao Li berteriak dengan tegas. Mungkin ada lebih dari satu Master Zhongxuan. Melihat banyak master bergegas keluar dari lantai pertama, Chen Ye tersenyum tipis, dan kemudian Zixuan melangkah keluar dengan momentum agung yang tiba-tiba melonjak ke udara seperti gedung tinggi yang menjulang dari tanah. Mendengar ekspresi banyak master di lantai pertama berubah, Di Xiaojiang juga mengubah ekspresinya. Sepertinya dia akan bertarung dengannya. Namun, ketika aura Zixuan keluar, Di Xiaojiang dengan tajam menangkap aura yang sangat tidak jelas. Matanya tiba-tiba bersinar dan dia memiliki keinginan untuk mencoba. Termasuk lelaki tua berambut putih di kepala, alis mereka serius saat ini. Dua guru besar Zhongxuan di sisi lain tidak takut terlalu dalam. Namun, wanita berkemeja ungu itu masih sangat muda dan sebenarnya memiliki tingkat budidaya alam Zhongxuan. Maksudnya itu apa? Hal ini memberitahu para pendengar di lantai pertama bahwa potensi wanita berkemeja ungu itu sangat menakutkan. Meskipun dia tidak takut pada mereka hari ini, akan memakan waktu paling lama beberapa tahun untuk mengetahui musuh menakutkan seperti apa yang akan ditimbulkan oleh tindakan malam ini, lantai pertama.
Musuh tidak bisa dihindarkan, tapi tidak ada yang mengira mereka bisa menahan wanita ini di sini. Beberapa teman bertemu dengan saya dan saya akui bahwa saya tidak menyinggung perasaan Anda di lantai pertama. Jika saya telah menyinggung teman dan kerabat Anda, mohon jelaskan bahwa saya akan memberikan penjelasan kepada Anda. Kata lelaki tua berambut putih itu dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Chen Ye tidak bisa menahan tawa. Apa yang dikatakan Zuoli benar sekali. Semua orang sepertinya mengerti arti senyuman ini. Para master di lantai pertama semuanya sangat marah. Lantai pertama sudah ada bertahun-tahun. Meski ada master yang datang untuk menimbulkan masalah, namun tidak pernah bisa eksis seperti sekarang, yang artinya memiliki sarana untuk bertahan hidup. Jika kamu marah seperti ini, kamu akan menjadi gila jika aku menghancurkan lantai pertama. Chen Ye tersenyum dengan tenang dan kemudian mengepalkan tinjunya pada seseorang dan berkata, Tuan, saya mendengar bahwa orang-orang di lantai pertama telah keluar. Berita apa yang ingin Anda beli? Sekarang Anda bisa bertanya. Arah itu menghadap di Xiao Jiang karena wajah di Xiao Jiang begitu muram hingga hampir meneteskan air. Tuan, bukankah ini sangat penting? Mengapa Anda masih ragu-ragu saat ini? Bukankah Anda mengatakan bahwa orang dengan reputasi baik di lantai pertama tidak akan pernah mengatakan apapun yang tidak seharusnya mereka katakan? Para ahli yang mendengarkan di lantai pertama kemudian melihat ke arah yang dilihat Chen Ye. Sosok di Xiao Jiang dengan cepat muncul di pandangan mereka. Perubahan kecil tentu saja tidak luput dari perhatian Chen Ye dan lainnya. Ini cukup menunjukkan bahwa asal-usul di Xiao Jiang sangat luar biasa. Hanya kamu yang banyak bicara. Di Xiao Jiang memelototi Chen Ye dengan tajam, tetapi pada saat ini dia sepertinya tidak punya pilihan lain. Dia melangkah maju dan mengepalkan tinjunya pada lelaki tua berambut putih itu dan berkata sambil tersenyum maaf, Tuan Bai, itu dia, adalah sesuatu yang mendesak, jadi aku hanya bisa keluar. Ini adalah langkah selanjutnya. Pemilik lantai pertama, Bai Yuqi, memandangnya dengan dingin dan berkata, karena cucu kaisar akan datang, ini hanya masalah memberitahu orang-orang. Mengapa repot-repot membuat pertempuran besar seperti itu? Saya tidak ingin membiarkan lantai pertama menganggapnya serius. Mendengar ini, Kaisar Xiao Jiang tersenyum ringan dan berkata, saya merasa bahwa orang-orang di lantai pertama yang kaya dan berkuasa sedang menindas saya. 4 ramuan kelas atas dan senjata ajaib bahkan tidak bisa masuk. Dengarkan ke gerbang di lantai pertama, jadi tuan muda ini hanya bisa melakukan ini. Tuan Bai, tolong jangan salahkan saya. Tentu saja, jika Anda bersikeras menyalahkan saya, itu terserah Anda. Tapi sebelum itu, beritahu kami berita yang ingin kami ketahui. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menjelaskannya ketika saya kembali. Mata Bai Yuqi tiba-tiba menegang dan dia berkata dengan suara yang dalam kalau begitu tolong. Terima kasih banyak. Di Xiao Jiang tidak sopan dan segera berjalan menuju lantai pertama Ting-Ting. Chen Ye dan 4 orang lainnya mengikuti dari dekat. Kekuatan di balik di Xiao Jiang memang luar biasa. Dia begitu kuat bahkan lantai pertama pun terancam tanpa emosi sama sekali. Setelah duduk di ruang tamu, Bai Yuqi langsung bertanya tapi saya tidak tahu apa yang ingin diketahui Kaisar. Di Xiao Jiang melirik ke arah Chen Ye di belakangnya, yang terkekeh pelan dan berkata Tuan muda saya ingin mengetahui 2 berita. Satu adalah lokasi klan naga, dan yang lainnya adalah hati jahat dari istana Kaisar Jahat. Saya ingin tahu apakah kalian tahu sesuatu tentang itu. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir kembali terkejut. Di Xiao Jiang sudah tahu bahwa apa yang diminta Chen Ye dan yang lainnya pasti luar biasa, jadi dia takut dia akan terkejut dengan apa yang didengarnya, agar orang-orang di lantai pertama tidak melihatnya dan menjadi curiga, jadi dia sudah menundukkan kepalanya, tapi setelah mendengar ini, dia tetap saja mau tidak mau menoleh dan melihat ke masa lalu. Baik klan naga maupun istana Kaisar Jahat adalah salah satu eksistensi terkuat di dunia, terutama yang terakhir yang baru saja membuat keributan belum lama ini. Kekuatan mereka cukup untuk menghalangi semua kekuatan di dunia. Tapi saya tidak menyangka yang ingin ditanyakan orang asing ini adalah berita tentang 2 kekuatan besar ini. Setelah ruang tamu terdiam untuk waktu yang lama, Bai Yuqi berkata dengan suara yang dalam Tuan Kaisar, Anda harus tahu bahwa saya mengikuti aturan lantai pertama dan mengikuti aturan lantai pertama. Tuan Bai, yakinlah bahwa selama saya memberi Anda informasi dan harganya, saya akan memuaskan Anda. Di Xiao Jiang menenangkan diri dan berkata dengan tenang. Bai Yuqi melambaikan tangannya dan berkata bukan itu maksudku, tapi ku dengar selalu ada peraturan di lantai pertama. Jika kamu ingin bertahan hidup dengan aman, kamu tidak boleh mengatakan apapun yang tidak bisa kamu katakan atau berani tidak mengatakannya. Kami tidak akan mengatakannya, termasuk lokasi klan naga.
Berita tentang Istana Kaisar Jahat. Dengarkan arti kata-kata Tuan Bai. Anda telah mendengar dua berita yang ingin diketahui Tuan Muda saya dari lantai pertama. Chen Ye tiba-tiba bertanya. Bai Yuqi sedikit terkejut dan berkata, kamu tidak perlu mengetahui ini. Bai Yuqi berhenti sejenak dan kemudian berkata maaf, Tuan Kaisar, saya tidak dapat membantu Anda. Ini sudah larut, silakan kembali. Di Xiaojiang merentangkan tangannya dan kemudian melihat ke arah Chen Ye. Dia juga ingin tahu mengapa pemuda ini ingin bertanya tentang klan naga dan Istana Kaisar Jahat dan metode apa yang dimilikinya setelah dengan jelas diberitahu untuk tidak berbisnis. Jika dia terus menggunakan merek di Xiaojiang miliknya, maka perhatian pemuda ini akan berakhir di situ. Bagaimana jika aku harus tahu? Chen Ye berjalan dan berkata dengan tenang. Wajah Bai Yuqi sedikit dingin dan dia memandang ke arah Chen Ye pada orang di belakangnya dan bertanya Tuan Kaisar, apakah ini sikapmu? Saat kamu mengobrol, aku pergi mencari tempat untuk tidur. Di Xiaojiang tertawa dan berdiri dan berjalan keluar dengan cepat. Saat di Xiaojiang menghilang di malam hari, seluruh suasana di lantai pertama tiba-tiba memadat. Dua botol batu giok kecil dan sebuah benda tiba-tiba muncul di tangan Chen Ye. Benda tersebut memancarkan spiritualitas yang kuat. Dengan tingkat budidaya Bai Yuqi dan 3 orang lainnya, mereka dapat merasakan bahwa benda tersebut adalah senjata dewa. Chen Ye segera berkata jika hal-hal ini tidak cukup untuk mengubah berita Tuan Tanah, kecuali harta Hunyuan, yang tidak bisa saya dapatkan, hal-hal lain dapat didiskusikan. Anak muda, kamu sepertinya tidak mengerti apa yang aku katakan, kata Bai Yuqi dingin. Chen Ye tersenyum dan berkata anak laki-laki itu mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Tuan Bai, ini hanya bisnis. Dia bilang dia tidak berani melakukannya karena harganya tidak cukup. Inikah yang dimaksud Tuan Bai? Bai Yuqi berkata memang benar kekayaan dan kehormatan diperoleh melalui bahaya, tapi aku tahu itu akan menjadi jalan buntu setelah kejadian itu, jadi aku tidak akan jarang meskipun itu adalah harta karun Hunyuan. Chen Ye mengangguk dan berkata memang benar ada hal-hal yang tidak boleh dikatakan dan tidak boleh dikatakan. Jangan katakan itu untuk menghindari masalah. Tapi saya dengar pasti ada banyak orang yang tersinggung di dunia ini. Titik. Tentu saja Anda pikir Anda bisa tersinggung jika mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Anda tidak bisa menghilangkannya bagaimanapun caranya. Dengarkan lantai pertama. Namun, Tuan Bai seharusnya mendengar pepatah momen bukan berarti Anda tidak akan bisa menggoyahkannya seumur hidup. Kebenaran yang sama adalah meskipun orang-orang itu tidak bisa menggoyahkannya, bukan berarti ada orang lain yang tidak bisa. Mata Bai Yuqi tiba-tiba berubah dingin anak muda, kamu mengancamku. Itu tidak lebih dari sebuah ancaman. Chen Ye berkata dengan ringan sebaiknya Anda mengatakan kepada saya dengan jujur. Tanda tanya, bahwa saya juga seseorang yang tidak boleh Anda sakiti. Jika Tuan Bai tidak mempercayainya, Anda dapat mencobanya. Tentu saja, jika kami tidak mempercayainya, mendapatkan berita yang kita inginkan setelah mencobanya, maka saya minta maaf. Dengarkan lantai pertama. Saya khawatir tidak ada yang diperoleh dan kemudian tidak akan ada kemungkinan hidup berdampingan secara damai di antara kita. Anak muda, kamu menganggap dirimu terlalu tinggi. Jika Bai Yuqi sangat marah, dia akan mengambil tindakan jika dia tidak khawatir pihak lain memiliki 2 master sungsuan yang hebat. Tuan Bai, jangan marah. Kebenarannya tentu saja sedikit tidak menyenangkan. Chen Ye tertawa dan kemudian berkata dengan wajah datar Tuan Bai harus tahu bahwa baik klan naga maupun Istana Kaisar Jahat tidak dapat tersinggung oleh orang biasa. Bahkan jika mereka dapat menyinggung perasaan mereka, mereka tidak berani menyinggung perasaan saya jika itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Jadi sama saja, Tuan Bai, Anda dapat melakukan bisnis ini dengan saya dengan tenang. Kecuali orang-orang di sini, tidak ada orang lain yang akan tahu tentang transaksi malam ini. Saat dia berbicara, Chen Ye meletakkan barang-barang yang dia keluarkan di atas meja dan berkata ini adalah simpanannya. Bahkan jika Tuan Bai menerimanya, tidak ada yang akan mengetahui keberadaan klan naga, dan tidak banyak orang yang akan mengetahui beritanya, tentang Istana Kaisar Jahat. Jadi selama Tuan Bai bersedia, katakan apapun yang Anda inginkan dan saya jamin Anda akan mendapatkan lebih banyak dari lantai pertama di masa depan. 3 Master Zungsuan di lantai pertama, dipimpin oleh Bai Yuqi, tidak bisa menahan diri untuk tidak saling melirik, dengan sedikit kesungguhan di mata mereka. Ketika Chen Ye sedang berbicara, auranya tidak lagi tersembunyi tetapi keluar samar-samar. Bai Yuqi dan yang lainnya segera merasakan tingkat kultivasi masing-masing yang sebenarnya. Prestasi masa depan dari Tuan Muda Huang Xuan dan wanita muda berbaju ungu pasti sangat menakutkan. Pemuda lain yang mendobrak pintu juga memiliki kekuatan yang besar.
Mereka berdua masih sangat muda, yang berarti mereka memiliki potensi luar biasa. Ada dua orang yang paling menakutkan di dunia ini. Yang satu adalah tuan yang sudah kuat, dan yang lainnya adalah pemuda di seberang mereka. Tipe orang pertama yang bahkan tidak terpikirkan untuk diajak main-main. Walaupun tipe orang kedua berani macam-macam, tapi harus ada prasyaratnya, yaitu bisa menjamin orang-orang tersebut akan tinggal selamanya setelah main-main dengan mereka. Jika tidak, jangan main-main dengan mereka. Jelas sekali bahwa meskipun 4 orang lainnya mendengarkan lantai pertama dengan sekuat tenaga, mereka mungkin tidak dapat bertahan. Selama 1 orang masih hidup, dapat diprediksi bahwa lantai pertama akan menghadapi bencana masa depan. Setelah sekian lama, Bai Yuqi hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, anak muda, apa yang kamu katakan masuk akal. Namun, sebagai pemilik lantai pertama, saya harus bertanggung jawab atas seluruh lantai pertama. Tolong jangan itu tidak mempermalukan kami. Mendengar ini, Chen Ye tersenyum dingin dan berkata lantai pertama dibuka di wilayah tengah dan mencari nafkah dengan menjual informasi. Semakin besar lantai pertama, berarti akan banyak orang yang datang untuk membeli informasi. Tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi kalian semua. Orang yang mampu menyinggung perasaan orang di lantai pertama. Karena lantai pertama masih makmur sekarang, jangan bilang padaku bahwa ini adalah keberuntunganmu. Ini, Bai Yuqi dan yang lainnya segera ragu-ragu. Jadi Tuan Bai, mari kita menghasilkan uang dengan bersikap harmonis, kata Chen Ye dengan tenang. Setelah ragu-ragu lagi untuk waktu yang lama, Bai Yuqi mengertakkan gigi dan berkata, bisakah Anda menjamin bahwa tidak ada orang kelima selain Anda berempat, termasuk di Xiaojiang, yang akan mengetahui informasi yang Anda peroleh? Saya dapat memberitahu Tuan Bai bahwa tidak seorang pun yang tidak ada hubungannya dengan dia akan mengetahui isi percakapan malam ini, kata Chen Ye dengan serius. Itu terkait dengan keselamatan Sichuan. Bagaimana mungkin Chen Ye tidak terlalu berhati-hati? Jika tidak perlu, bahkan jika dia bertemu Ye Suo dan yang lainnya, dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun untuk menghindari kekhawatiran mereka. Maaf, apa yang ingin kamu ketahui? Bai Yuqi bertanya lagi. Lokasi klan naga pertama dan berita kedua tentang benih hati jahat di Istana Kaisar Jahat. Harap tunggu. Ketika dia selesai berbicara, Bai Yuqi melambaikan tangannya dengan kasar, dan 2 master sungsuan di kiri dan kanannya segera menghilang ke ruang tamu. Ruang tamu sunyi selama sekitar setengah jam sebelum 2 tuan sungsuan di lantai pertama muncul lagi. Masing-masing memegang selembar kertas kosong di tangan mereka dan menyerahkannya kepada Bai Yuqi. Bai Yuqi mengambil kertas putih itu dan hendak menyerahkannya kepada Chen Ye, tapi dia segera mengambilnya kembali dan melihatnya sebelum berkata, mari kita bicarakan tentang berita tentang klan naga dulu. Aku tidak tahu sudah berapa tahun berlalu sejak naga semakin jarang muncul di dunia. Apa alasannya? Karena kamu datang untuk bertanya, kamu harus mengerti. Aku tidak perlu bicara lebih banyak. Bai Yuqi berkata orang biasa mengira bahwa tanah klan naga berada di area tersembunyi di dunia. Faktanya, menurut informasi yang kami terima, klan naga membuka ruang independen dari kedalaman kehampaan sebagai tempat tinggal bertahun-tahun yang lalu. Jadi lokasi tepatnya tidak saya ketahui. Tidak ada cara untuk mengetahuinya dari lantai pertama, hanya beberapa petunjuk. Setiap kali situasi abnormal terjadi di dunia ini, semakin besar ketidaknormalan di dunia, semakin besar kemungkinan munculnya Master Klan Naga. Adapun cara mengidentifikasi siapa anggota Klan Naga, bukan itu yang terjadi, kita tahu. Chen Ye mengangguk. Berita dan petunjuk ini patut diperhatikan. Klan Naga juga merupakan kekuatan utama dalam pertempuran tersebut. Meskipun mereka menderita kerugian besar, mereka harus menanggungnya pada akhirnya. Naga api berkaki dan Kaisar King, klan naga tidak akan pernah bisa menghindarinya. Yang disebut penglihatan langit dan bumi secara alami berarti telah muncul sesuatu yang luar biasa, belum lagi warisan beberapa kaisar besar lainnya. Jika pasangan Ibel gila belum pergi ke tanah klan naga, maka klan naga, warisan Kaisar King, pasti tidak rela jatuh ke tangan orang lain. Langkah selanjutnya adalah berita tentang Istana Kaisar Jahat. Suara Bai Yuqi menjadi lebih serius dibandingkan dengan Istana Kaisar Jahat Klan Naga, tidak diragukan lagi istana ini lebih kuat dan juga lebih rahasia. Jika bukan karena keributan besar yang disebabkan oleh Istana Kaisar Jahat baru-baru ini, saya khawatir tidak banyak orang-orang akan tahu tentang keberadaan kekuatan mengerikan ini. Oleh karena itu, kami sebenarnya tidak tahu banyak tentang berita tentang Istana Kaisar Jahat. Saya hanya bisa memberitahu Anda semua yang saya tahu. Sejauh ini, hanya ada 2 hal yang bisa kita yakini. Salah satunya adalah bahwa tuan yang tak terhitung jumlahnya di Istana Kaisar Jahat yang tak terduga adalah tuan yang sebenarnya.
Bai Yuqi melirik ke arah Chen Ye dan yang lainnya dan kemudian berkata poin lainnya adalah berdasarkan tindakan besar baru-baru ini dari Istana Kaisar Jahat, kami telah menilai bahwa setiap tindakan para penguasa Istana Kaisar Jahat memiliki sifat tertentu, yaitu berarti target telah dikunci dan kemudian diberikan. Pukulan fatal ini juga menunjukkan bahwa meskipun Istana Kaisar Jahat sangat kuat, namun tidak boleh ada tindakan yang tidak bermoral. Mengenai pikiran jahat yang kamu tanyakan, maaf, aku belum pernah mendengarnya di lantai pertama. Dalam kalimat ini, Chen Ye percaya bahwa benih hati jahat adalah metode yang sangat rahasia dari Istana Kaisar Jahat. Meskipun lantai pertama memiliki informasi yang baik, tidak mungkin untuk mengetahuinya kecuali dia memiliki hubungan yang mendalam dengan Istana Kaisar Jahat atau memilikinya, menerima beberapa saran. Jika saya mengetahui detailnya, saya mungkin akan sangat curiga jika mendengarnya dari lantai pertama. Adapun evaluasi Bai Yuqi terhadap Istana Kaisar Jahat, sebagian besar Chen Ye dan yang lainnya memahami bahwa hanya tindakan para penguasa Istana Kaisar Jahat yang spesifik. Tampaknya Istana Kaisar Jahat sudah terlebih dahulu menghilangkan apa yang mereka pikirkan menjadi kekuatan musuh di masa depan. Dari penampilan Zhao Li dan Hao Xuan, terlihat bahwa Seng Xuanmen dari Sekte Haotian dari klan Ibel Laut tak berujung di wilayah timur memiliki keterikatan yang mendalam antara tiga kekuatan besar dan Istana Kaisar Jahat. Menggunakan Istana Ling Qiao dan Sekte Jueming untuk memaksanya keluar hanyalah salah satu alasannya. Setelah berpikir sejenak, Chen Ye bertanya lagi Tuan Bai, saya ingin mengetahui satu hal lagi. Berdasarkan pengetahuan Anda, siapakah kekuatan di dunia ini yang memenuhi syarat untuk menjadi musuh Istana Kaisar Jahat? Tolong beritahu saya, Tuan Bai. Mendengar ini, Bai Yuqi tertawa dan berkata ini bukan rahasia. Ada 4 kekuatan super yang diketahui semua orang di wilayah tengah. Salah satunya adalah klan Kaisar, tempat putra Kaisar berada. 3 lainnya adalah klan Tian, klan Mu, dan klan Mu. Klan Willow. 4 kekuatan besar ini terbagi menjadi tenggara, barat laut, dan berdiri di wilayah tengah seperti pilar surga, menghadap dunia dan masyarakat umum. Mendengar ini, mata keempat orang di Chen Ye sedikit menyusut. Mereka tidak menyangka bahwa energi di balik di Xiao Jiang begitu besar. Tidak heran dia begitu kuat di usia yang begitu muda lantai pertama berdiri di depan di Xiao Jiang. Aku bahkan tidak bisa marah sama sekali. Ketika di Xiao Jiang muncul di bagian selatan wilayah tengah, pastilah keluarga Di yang menjaga tanah selatan ini. Aku ingin tahu apakah ada hal lain yang ingin kamu tanyakan. Bai Yuqi bertanya setelah beberapa saat. Semua pertanyaan yang perlu ditanyakan telah ditanyakan. Chen Ye hendak berdiri dan bersiap untuk pergi, tapi Zhao Li tiba-tiba bertanya saya ingin tahu apakah ada berita tentang klan Qilin di dunia ini sekarang. Ekspresi gemetar di wajah Chen Ye dan Zixuan tidak menyebutkan bahwa Chen Ye dan Zixuan sudah sangat mengetahui asal-usul Zeli selama beberapa waktu. Sekarang ketika mereka mendengar kata Qilin, mereka tiba-tiba menyadari bahwa terutama Chen Ye telah melihat tubuh asli Xiao Li di langit. Matahari dan bulan di atas kepalanya dan bintang-bintang di bawah kakinya bukanlah gambaran dari Qilin. Ada binatang mitos di surga dan bumi, naga, burung phoenix, dan unicorn. Pantas saja Zhao Li bergeming menghadapi kekuatan naga asli. Bagaimana Zhao Li bisa takut dengan kekuatan naga asli padahal dia juga seorang binatang dewa? Bai Yuqi terdiam beberapa saat sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata dikabarkan bahwa klan Qilin telah punah selama ribuan tahun dan hanya ada dalam ingatan kita. Memang seperti itu, memang seperti itu. Zhao Li bergumam pelan, dan seluruh tingkah lakunya tiba-tiba terlihat jauh lebih tua. Chen Ye menepuk bahu Zhao Li dengan kuat dan berkata melalui pesan senior Zhao Li, jika saya bisa melakukannya suatu hari nanti, saya pasti akan membantu Anda menghidupkan kembali klan Qilin. Terima kasih Tuan. Bagaimanapun, Zhao Li bukanlah orang biasa, dan hasil ini adalah apa yang dia harapkan. Dia menahan emosinya dan mundur ke belakang Chen Ye. Terima kasih banyak, Tuan Bai, karena telah memberitahu saya hal ini. Saya tidak akan mengganggu Anda dan mengucapkan selamat tinggal. Chen Ye mengepalkan tinjunya dan mengambil beberapa barang lagi dan menaruhnya di atas meja. Kemudian dia dan Zixuan segera meninggalkan lantai pertama. Melihat keempat orang itu pergi, ekspresi Bai Yuqi, yang tergerak oleh apa yang diberikan Chen Ye padanya, tiba-tiba menjadi dingin dan serius. Asal-usul keempat orang ini tidaklah sederhana. Orang tua berambut abu-abu di sebelah kiri langsung berkata. Mereka tidak hanya menanyakan lokasi klan naga, tetapi mereka bahkan memperhatikan istana Kaisar Jahat. Akhirnya, mereka juga mendengar bahwa klan Qilin telah didirikan di lantai pertama selama bertahun-tahun bukannya tidak ada orang lain yang menanyakan kabar mengejutkan. Namun,
mereka berempat seperti Chen Ye masih belum pernah mendengarnya. Bai Yuqi menggerakkan telapak tangannya dengan ringan dan kedua lembar kertas putih itu langsung terguncang hingga menjadi ketiadaan. Lalu dia berkata dengan suara yang dalam, jika kamu meneruskan perintah, apa yang terjadi malam ini akan membusuk di perut semua orang, termasuk mereka bertiga, kami, dan tidak akan pernah disebutkan lagi. Apakah ini perlu untuk posternya? Lelaki tua berambut abu-abu itu bertanya dengan bingung. Mereka yang selalu datang ke lantai 1 untuk menanyakan informasi tidak hanya memberi mereka banyak harta, tetapi juga meninggalkan informasi tersebut di lantai pertama untuk menjadi barang dagangan mereka. Meskipun keempat orang Chen Ye sangat mengesankan, bukanlah kekuatan biasa untuk dapat mencapai situasi seperti itu di lantai pertama. Tanpa kekuatan yang dalam, mereka pasti sudah lama hancur. Siapa yang menginginkan adanya kekuatan yang berspesialisasi dalam menyelidiki privasi pribadi? Apakah istana kaisar jahat klan naga adalah kekuatan yang harus kita provokasi? Bai Yuqi berkata dengan suara serius, abaikan apakah keempat orang itu ada hubungannya dengan keluarga kaisar, aku akan kembali ke klanku dalam 2 hari ke depan, jadi aku harus lebih memperhatikan keempat orang ini mulai sekarang. Setelah meninggalkan lantai pertama, Chen Ye dan mereka berempat dengan cepat menghilang ke dalam malam yang luas. Senior Zhang Li masih memikirkan sesuatu, tanya Chen Ye setelah sekian lama. Zhao Li tersenyum dalam dan pahit saat itu, alasan mengapa saya setuju orang itu menjadi binatang penjaga Yixiantian adalah karena saya ingin menggunakan kekuatan orang itu untuk membantu klan Qilin saya, tapi itu salah perhitungan. Senior, bisakah kamu memberitahuku mengapa klan Qilin menolak sampai saat ini? Klan Naga, yang juga merupakan binatang mitos, mampu bertahan dari perang besar antara langit dan bumi tahun itu. Mengapa tidak pernah terdengar bahwa klan Qilin ikut serta dalam perang tersebut? Tiao Li menghela nafas. Klan naga memiliki Hualongqi dan klan Phoenix memiliki api ilahi yang dapat terlahir kembali dari abu. Oleh karena itu, tidak peduli apa yang terjadi pada kedua keluarga mereka, garis keturunan mereka dapat berlanjut. Hanya aku, klan Qilin, yang keduanya binatang suci, tapi warisan kita diwariskan melalui darah dari generasi ke generasi. Baik tuan muda maupun gadis itu tahu bahwa warisan garis keturunan kadang-kadang dapat menghasilkan keturunan yang memiliki bakat luar biasa, tetapi pada saat yang sama hal itu juga akan menyebabkan garis keturunan menjadi lebih buruk, tersesat. Jika warisan darah diam Chen Ye dan Zixuan diterima sepenuhnya, manfaat yang didapat akan sangat luar biasa. Master yang diciptakan tidak akan sebanding dengan klan naga dan Phoenix. Tapi Cai Li benar ketika dia mengatakan bahwa darah akan mengalir. Warisan ini seperti ribuan pasukan melintasi jembatan satu papan. Chen Ye berkata, Senior Zhang Li, klan Qilin telah diturunkan sebagai binatang dewa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun metode pewarisan ini agak tidak memuaskan, metode ini tidak akan hilang sekaligus. Apakah ada perubahan lain yang telah terjadi? Ya, Zhao Li menghela nafas. Mutiara Kirin, harta karun klan Qilin kami, menghilang tanpa ada yang menyadarinya bertahun-tahun yang lalu. Tanpa Mutiara Qilin, warisan klan kami tidak akan sempurna, jadi. Ketika klan Qilin tiba di generasi saya, darah murni yang terkandung di dalamnya sudah sangat lemah. Oleh karena itu, untuk mengubah status quo, saya setuju untuk menjadi binatang dewa kuil Tianzhen lini pertama dan ingin master itu mengaktifkan garis keturunan asli untuk klan Qilin saya di lain hari. Mengondensasi Mutiara Kirin tampaknya telah gagal sekarang. Chen Ye dan Zixuan, Xuan Yu yang berada dalam keadaan agak bingung, juga terlihat sangat gugup dengan Mutiara Qilin. Tidak diragukan lagi, kekuatan klan Qilin sebanding dengan klan naga, akan menghilang secara diam-diam. Jika dicuri, siapa atau kekuatan apa yang melakukannya? Mungkinkah langit tidak bisa mentolerir klan Qilin kita? Zhao Li tersenyum sedih, dewa melarang. Chen Ye menganggapnya lucu hanya dengan memikirkannya. Surga, dari atas, menyaksikan dunia berjalan sambil tersenyum. Bagaimana bisa dikatakan tidak toleran? Dunia, bagaimana tidak terlihat bahwa dia tidak toleran? Ada banyak orang yang kejam, penuh kebencian, dan penuh kebencian di dunia ini. Kapan Anda pernah melihat seseorang dihukum oleh surga? Senior Zhang Li, semuanya sudah berakhir. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Bahkan jika langit tidak tahan, mengapa kita harus bergantung pada langit? Jika suatu hari, kita bisa mengarahkan pedang kita ke langit, mengapa haruskah kita peduli apakah mereka menoleransinya atau tidak? Chen Ye berkata dengan suara yang dalam. Mata Tuo Li berkedip sedikit dan dia berkata, ya, apa yang saya lakukan dalam hidup saya adalah tindakan melawan surga, jadi mengapa saya harus terlalu peduli padanya? Semuanya tergantung manusia. Pak, terima kasih banyak.
Tidak perlu bersikap sopan di antara kita sekarang. Chen Ye tertawa, wajahnya sedikit mengembun, dan berkata Senior Zhao Li, menurutmu apakah sikap Bai Yuqi dapat dipercaya? Zhao Li menekan urusan keluarga untuk sementara waktu, dan setelah hening beberapa saat, dia berkata saya mendengar bahwa lantai pertama memiliki reputasi tertentu di seluruh wilayah tengah. Tuan muda, Anda juga mengatakan bahwa mereka yang melakukan hal semacam ini bisnis pasti tidak akan menyinggung siapapun. Jumlahnya sedikit, dan orang-orang yang datang untuk membeli informasi tidak semuanya bisa mereka kendalikan. Meski kami berempat membuat mereka takut, sejujurnya, ancaman sekecil apapun membuat Bai Yuqi berkompromi tidak nyata. Ya, menurutku tidak sesederhana itu. Chen Ye berkata dengan suara yang dalam sebenarnya, hanya ada satu poin penting yang ditunjukkan Bai Yu malam ini. Apakah itu klan naga atau istana kaisar jahat, keterkejutan mereka hanya karena kita. Ini bukan tentang kekaguman batin mereka terhadap dua kekuatan kuat ini. Bahkan jika mereka merasa kagum, itu jauh lebih tidak menakutkan dibandingkan orang biasa. Zhao Li mengangguk dan berkata jika tidak ada kekuatan yang cukup besar di belakang lantai pertama untuk mendukungnya, sangat mustahil untuk mendapatkan informasi rahasia tertentu berdasarkan kekuatan yang telah mereka tunjukkan. Dan jika tidak ada sesuatu yang layak untuk dipedulikan orang lain, kami tidak dapat mencapai level berita saat ini. Jadi pertama-tama kami harus menentukan secara akurat apakah mendengarkan lantai pertama adalah musuh atau teman, dan jika demikian. Cahaya dingin yang tajam melintas di mata Zhao Li. Menghancurkan lantai pertama mungkin tidak serta-merta memutus sumber informasi mereka, tapi setidaknya itu akan memberi peringatan pada beberapa kekuatan. Tidak banyak kekuatan kuat di dunia ini yang dapat mendukung pertumbuhan kemakmuran lantai pertama. Dan kekuatan ini, mendengar hal ini, Chen Ye berkata dengan acuh tak acuh mungkin di Xiaojiang dapat membantu dalam hal ini, tapi saya tidak menyangka bahwa di Xiaojiang memiliki latar belakang yang begitu besar. Di Xiaojiang, salah satu dari 4 kekuatan super, Aklan. Apakah dia punya rencana ketika dia datang mencari kita? Zhao Li bertanya dengan suara serius. Keturunan salah satu dari 4 super, kalau dipikir-pikir, saya dan yang lainnya menjadi sasaran segera setelah mereka tiba di bagian selatan wilayah tengah, yang cukup untuk menunjukkan kekuatan klan kaisar. Tidak ada yang terjadi tanpa alasan. Tindakan di Xiaojiang, karena identitasnya, membuat orang curiga. Zixuan berkata sambil berpikir saat ini dia seharusnya datang kepada kita. Tepatnya, dia datang kepadaku secara khusus. Apa maksudmu? Chen Ye mengerutkan kening dan suaranya menjadi dingin. Jangan seperti ini. Dia di sini untuk dirinya sendiri. Zixuan meraih tangan Chen Ye dan terkekeh jika tebakanku benar, dia pasti menanyakan sesuatu padaku, jadi ayo pergi, kamu akan segera tahu jawabannya. Benar saja, mereka berempat baru saja meninggalkan kota Tingyu ketika di Xiaojiang muncul di hadapan mereka seperti hantu. Semuanya, masalahnya sudah selesai. Sekarang kamu tidak ingin bertengkar denganku lagi. Mendengar ini, Zixuan tersenyum dan berkata, tidak perlu bertengkar. Katakan padaku apa yang salah dengan tubuhmu. Apakah kamu terluka? Xuan Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Dia pernah bertarung dengan di Xiaojiang sekali. Meskipun itu sangat singkat, dia terluka atau tidak. Meskipun sangat aneh, itu tidak melampaui Xuan Yu. Di Xiaojiang tidak bisa menahan senyum pahit nak, kamu benar-benar memiliki mata yang tajam, kamu dapat melihat semuanya. Aku tidak menyembunyikannya darimu. Beberapa tahun yang lalu, aku menjadi gila dalam latihanku. Meskipun begitu tidak mengancam nyawa, saya mengalami masalah. Energi misterius di tubuh saya, seringkali tidak lancar, dan kemacetan darah tidak hilang. Anda harus bertarung dengan orang lain untuk menguapkan energi yang sangat dalam dan kemacetan darah, jika tidak, hidup Anda akan berada dalam bahaya. Chen Ye mengangkat alisnya dan berkata, jika kamu ingin berkelahi dengan seseorang, sepertinya kamu tidak perlu datang ke sini untuk mencari kami, kan? Klan Kaisar layak menjadi kekuatan utama. Meskipun mereka tidak dapat sepenuhnya menyembuhkan di Xiaojiang, mereka masih mempertahankan kultivasi mereka bahkan setelah dia kerasukan. Anda harus tahu bahwa jika orang lain menjadi gila, bahkan Chen Ye, tanpa sarana khusus, pasti akan berakhir sangat menyedihkan. Di Xiaojiang tersenyum pahit lagi dan berkata kamu tidak tahu apa-apa. Setelah didiagnosis dan dirawat oleh orang lain, setelah saya menjadi ibel, ada banyak energi kematian di tubuh saya. Saya akan dikalahkan dalam hidup dan pertarungan maut. Jika itu hanya pertandingan tanding, orang biasa akan terpengaruh olehnya. Aku tidak tahan dengan energi kematianku. Aku bisa merasakan hidup berdampingan dan mati dalam nafas gadis ini, jadi. Setelah mengatakan ini,
Chen Ye dan yang lainnya segera memahami bahwa Zixuan telah meminum pil misterius kehidupan dan kematian, jadi dia secara alami dipenuhi dengan energi kematian dan dapat hidup berdampingan dengan kehidupan mereka, tahu bahwa dia juga bisa merasakannya. Keluarlah, sepertinya memang ada banyak energi kematian di tubuh di Xiao Jiang. Poin ini memberi Chen Ye dan yang lainnya pemahaman mendalam tentang kekuatan klan Kaisar. Jika tubuh seseorang dipenuhi dengan energi kematian dalam jumlah besar, hidupnya tidak akan bertahan lama. Zixuan berkata kamu bertarung dengan saya hanya untuk menghilangkan energi kematian yang tersisa di tubuh Anda, tetapi pada akhirnya, Anda hanya mengobati gejalanya tetapi bukan akar masalahnya. Mungkinkah Anda akan selalu mengikuti kami di masa depan? Kalau begitu, jika ini satu-satunya cara. Di Xiaojiang memandang mereka berempat dan berkata, saya bisa mengikuti Anda, dan manfaatnya bagi Anda adalah apapun yang ingin Anda lakukan di wilayah tengah, Anda bisa aku tidak akan melakukannya. Seseorang akan menghentikanku. Jika yang ingin kita lawan adalah Istana Kaisar Jahat, bisakah kamu membantu? Chen Ye tersenyum ringan. Istana Kaisar Jahat. Ekspresi di Xiaojiang berubah. Setelah hening beberapa saat, dia berkata dengan sungguh-sungguh kekuatan ini terlalu kuat. Saya menasihati Anda, jika Anda bisa menahannya, tahanlah semaksimal mungkin. Yang terbaik adalah jangan memiliki pikiran jahat. Chen Ye tidak bisa menahan senyum dan bertanya Tuan Kaisar, saya ingin bertanya, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang Istana Kaisar Jahat? Sangat dalam. Di Xiaojiang berkata tanpa berpikir keluargaku telah memperhatikan setiap gerakan Istana Kaisar Jahat sejak keberadaannya. Sudah bertahun-tahun sekarang. Dari segi kekuatan, di dunia sekarang ini, Istana Kaisar Jahat pantas menjadi yang terbaik di dunia, dan artinya, Istana Kaisar Jahat tidak akan pernah memberikan kesempatan apapun kepada musuh. Saya memahami semua ini. Yang ingin saya ketahui adalah sekarang Istana Kaisar Jahat telah mengambil tindakan besar-besaran. Menurut Anda apa yang mereka lakukan dalam beberapa tindakan dan untuk siapa? Wajah di Xiaojiang sedikit menegang dan dia berkata, siapa kamu? Sebagai keturunan negara adidaya, di Xiaojiang tahu lebih banyak daripada orang biasa. Baik klan naga maupun Istana Kaisar Jahat tidak boleh dipedulikan oleh orang biasa. Tidak hanya 4 orang di depannya mendapat perhatian yang tidak biasa, tetapi pemuda ini berkata dengan nada bercanda bahwa ketika Istana Kaisar Jahat akan dikalahkan, di Xiaojiang dapat dengan jelas menangkap bahwa kalimat ini bukanlah lelucon. Meskipun demikian, di Xiaojiang masih memiliki rasa tidak percaya pada hati Chen Ye. Istana Kaisar Jahat begitu kuat bahkan dia harus mengakui bahwa keluarga di jelas bukan tandingan Istana Kaisar Jahat. Oleh karena itu, saat ini, di Xiaojiang dapat mengatakan apa yang dapat dikatakan tanpa syarat, tetapi apa yang tidak dapat dikatakan, bahkan jika 4 orang di depannya memiliki jaminan atas hidupnya. Mendengar ini, Chen Ye tersenyum dengan tenang dan berkata, saya tidak menyangka bahwa keturunan dari klan Kaisar yang bermartabat akan begitu pemalu. Bai Yuqi sudah memberitahumu, kan? Kamu tahu orang tua itu tidak akan terlalu ketat dengan mulutnya. Lupakan saja, jika kamu mengetahuinya, kamu mengetahuinya. Itu bukan rahasia besar. Di Xiaojiang melambaikan tangannya dan melanjutkan tetapi keberanian yang Anda sebutkan, haha, di dunia ini, jika Anda ingin hidup dan hidup bebas, sebaiknya Anda kurang berani, jika tidak, orang jenius akan mati muda, terjadi hampir setiap hari. Saudaraku, jika kamu berencana menggunakan ini untuk mengancamku, maka aku minta maaf. Anggap saja kita belum pernah bertemu. Selamat tinggal. Nama saya Chen Ye. Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengarnya, Tuan Kaisar. Chen Ye tersenyum dan berkata, jika Anda pernah mendengarnya, Anda seharusnya tidak meragukan kami, bukan? Apakah kamu Chen Ye? Wajah di Xiaojiang penuh dengan keterkejutan. Dia menatap Chen Ye dengan ragu. Chen Ye mengabaikannya, memiringkan kepalanya dan bertanya, Zixuan, apakah kamu punya cara untuk menyembuhkan akar masalahnya? Serap saja semua energi kematian di tubuhnya ke dalam tubuhku sendiri. Zixuan menjawab dengan lembut, matanya yang indah berkedip, bertanya, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Jika kamu yakin, bantu dia sekali. Tian Xian pernah berkata bahwa di dunia ini, ada beberapa kekuatan besar yang saat ini sedang menahan Istana Kaisar Jahat agar tidak berani bertindak sewenang-wenang menahan mereka. Yang disebut suku di Tian Mu dan Liu adalah satu-satunya yang memenuhi syarat dan memiliki kekuatan untuk melakukannya. Karena di Xiaojiang adalah anggota klan Kaisar, jika dia bisa membantu, tidak masalah jika dia membantu sekali. Zhao Li berbisik Tuan, jika Anda tidak yakin, tindakan seperti ini selalu berisiko. Tidak masalah, dia akan selalu membalas budi ini.
Di Xiaojiang jelas lebih dapat diandalkan daripada mendengarkan lantai pertama. Terlebih lagi, meskipun tidak mungkin untuk berteman, Istana Kaisar Jahat akan menguasai dunia di masa depan, keempat negara adidaya ini pasti akan menanggung beban terberat. Makhluk seperti mereka tidak akan mau menyerah pada orang lain dan menjadi pelengkap. Chen Ye berbalik dan berkata, Tuan Kaisar, temukan tempat yang tenang. Jangan khawatir, saya tidak akan meminta imbalan apapun dari Anda. Di Xiaojiang sangat gembira dan buru-buru berkata, ikutlah denganku. 710.